Suamiku meninggalkanku sendirian di bandara. 7 hari kemudian, ia pulang ke rumah dan bertanya kepada asisten rumah tangga, "Apa istriku masih belum pulang?" Jawaban sang asisten rumah tangga membuatnya hancur. Angin malam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menusuk kulit seperti jarum. Dinginnya musim hujan bulan Desember di Jakarta berbeda dengan sejuknya hawa Bandung. Udara dingin yang lembab menembus setiap lapisan mantel tebalku, meresap hingga ke tulang. Aku berdiri meringkuk di samping koper abu-abuku, menatap barisan mobil mewah yang melintas tanpa henti di jalur kedatangan. Jam tanganku menunjukkan pukul 11 malam lewat. Penerbangan yang tertunda selama 2 jam membuat tubuhku lelah luar biasa. Namun, kelelahan fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecemasan yang merayap di dalam hatiku. Sebelum aku naik pesawat, Baskara berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjemputku. Istri pulang setelah sebulan perjalanan bisnis. "Suami mana yang tidak rindu?" katanya saat itu. Meskipun aku tahu kata-kata itu tidak tulus, bagi seorang wanita berusia 30 tahun sepertiku yang sudah terbiasa dengan kesepian di rumahnya sendiri selama 3 tahun terakhir, itu adalah seberkas harapan tipis. Aku percaya, atau lebih tepatnya, aku memaksa diriku untuk percaya. Ponsel di saku mantelku bergetar sekali. Aku buru-buru mengeluarkannya. Jari-jariku yang kaku karena dingin hampir saja menjatuhkannya. Pesan singkat dari Baskara. "Ada acara mendadak dengan klien. Kamu pulang duluan naik taksi saja." 12 kata. Tak ada satu kata pun pertanyaan apakah aku tiba dengan selamat atau merasa lelah. Tak ada satu kalimat pun penjelasan. Layar ponsel menyala sejenak, lalu padam kembali ke dalam kegelapan yang pekat. Sama seperti pernikahanku saat ini. Aku melihat pesan itu, tapi aku tidak menangis, juga tidak marah seperti dulu. Anehnya, hatiku terasa sangat tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Ketika kekecewaan sudah mencapai dasarnya, seseorang bahkan tidak punya tenaga lagi untuk merasa sakit hati. Aku tahu betul klien macam apa yang ditemui Baskara pada jam selarut ini. Sebuah taksi berhenti di depanku. Sopir parubaya itu menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan logat Betawi yang kental dan nada khawatir. "Nggak naik, Neng? Nanti masuk angin lo kedinginan begini." "Suaminya kemana? Kok dibiarin sendirian?" Pertanyaan polos sang sopir menghancurkan sisa-sisa ilusi terakhirku, bagai sember air es yang disiramkan ke wajah. Suamiku ada di mana? Suamiku mungkin sedang memeluk wanita lain di sebuah kamar yang hangat. Sama sekali tidak peduli istrinya kedinginan di tengah malam. Aku menarik koperku dan masuk ke dalam mobil. Hawa hangat dari pendingin mobil menerpa wajahku, tapi rasa dingin di hatiku tidak kunjung hilang. "Tolong ke perumahan mewah di Pondok Indah, Pak," kataku. Aku ragu sejenak. Apa yang akan kulakukan jika kembali ke sana? Menghadapi 4 dinding yang dingin dan makan malam yang sudah basi. Lalu menunggu suara mobil suamiku yang pulang saat fajar dengan aroma parfum wanita asing? Rumah itu sudah lama bukan lagi sebuah sarang yang hangat. Itu adalah sangkar emas yang memenjarakan masa muda dan kesabaranku yang bodoh. "Pak, ganti tujuan. Tolong ke apartemen di daerah Kuningan saja." Itu adalah alamat apartemen Dian, sahabat terbaikku. Aku mengeluarkan ponselku dan menatap layarnya untuk terakhir kali. Foto latar belakangnya masih foto pernikahan kami 3 tahun lalu. Di foto itu, aku tersenyum bahagia, dan Baskara tampak begitu gagah dan menawan. Siapapun yang melihat foto itu akan berkata aku adalah Cinderella yang bertemu pangeran tampan dan kaya dari keluarga konglomerat. Tapi siapa yang tahu selama 3 tahun terakhir aku hidup seperti bayangan di sisinya. Aku patuh, aku sabar, dan aku menjalankan semua tugasku sebagai seorang istri dan menantu. Aku bahkan menutup mata terhadap perselingkuhannya demi kedamaian yang semu. Tapi malam ini, kepatuhan itu mati. Aku mengeluarkan kartu SIM dari ponselku. Sebilah plastik kecil tergeletak di telapak tanganku. Dengan membuangnya, atau bahkan hanya menyimpannya di suatu sudut, aku bisa memutus hubungan dengan dunia Baskara. Menghilang saja. Pikiran gila itu muncul, tetapi godaannya tak tertahankan. Jika aku menghilang,
Akankah Baskara menyadarinya? Akankah ia sedikit saja khawatir? Ataukah ia akan bersyukur dalam hati karena bebannya berkurang? Telepon keluarga dulu, Neng. Nanti mereka khawatir kalau ponselnya mati, begitu kata Pak sopir sambil melirikku dari kaca spion. Tidak ada yang akan mengkhawatirkan saya, Pak, jawabku pelan. Aku memasukkan kartu SIM itu ke dalam kompartemen rahasia di dompetku dan mematikan ponsel sepenuhnya. Mobil melintasi jembatan Semanggi. Cahaya lampu jalan yang temaram pecah berkilauan di atas aspal yang basah oleh sisa hujan. Aku menyandarkan kepala ke jendela mobil, memandangi kota yang perlahan menjauh di belakang. Aku bukan lagi Saraswati Anindita, istri patu dari Baskara Wijoyo, wakil direktur utama Surya Kencana Group. Malam ini, aku hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan dan mencari jalan untuk melarikan diri. Tiba di depan apartemen Dian. Aku menekan bel seperti orang gila. Dian, dengan piyama bergambar beruang, membuka pintu dengan wajah mengantuk. Tapi begitu melihat koper besar dan wajahku yang pucat, kantuknya seketika hilang. Saras, kamu ngapain jam segini di sini? Aku tidak bisa menjawab. Tenaga di kakiku lenyap. Rasa dingin yang meresap sejak di bandara sepertinya baru sekarang benar-benar melumpuhkanku. Aku terhuyung dan jatuh ke dalam pelukan Dian. Sebelum kesadaranku tenggelam dalam kegelapan, aku berhasil berbisik. Aku capek banget. Dian, sembunyikan aku di sini beberapa hari. Jangan bilang siapa-siapa aku di sini. Aku terbangun dalam hawa panas yang membakar. Tenggorokanku kering seperti terbakar api, dan kepalaku sakit serasa mau pecah. Di kamar Dian, aroma minyak esensial sereh yang familiar menyelimutiku, membuatku sedikit lebih tenang. Kulihat keluar jendela, hari sudah sangat terang. Sepertinya aku tidur semalaman penuh. Dian masuk ke kamar membawa semangkuk bubur ayam spesial yang masih panas. Melihatku sudah membuka mata, ia meletakkan mangkuk bubur itu dan menyentuh dahiku sambil mengomel. Kamu bikin aku jantungan, tahu nggak? Demammu hampir 40 derajat dan kamu terus-terusan mengigau nama suami pengkhianat itu. Makan dulu buburnya biar ada tenaga. Aku mencoba duduk dan menerima mangkuk bubur itu. Aku tidur berapa lama? 2 hari. Selama 2 hari ini ponselmu mati terus. Aku nggak berani nyalain, takut dilacak. Tapi, Saras, tidak ada seorang pun yang mencarimu. Tidak satu orang pun. Jantungku terasa mencelos. 2 hari. Seorang istri tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi selama 2 hari, dan suaminya sama sekali tidak tahu. Atau ia tahu, tapi tidak peduli. Mungkin Mas Baskara lagi dinas keluar kota, kata Dian dengan tatapan kasihan. Ia ragu sejenak, lalu menyodorkan tabletnya. Ini, lihat setelah buburmu habis ya. Aku khawatir kamu pingsan lagi kalau lihat ini. Aku nenggak apa-apa. Sini, di layar, terpampang akun media sosial seorang wanita bernama Valerie. Foto-foto yang diambil di sebuah resor mewah dengan pemandangan laut di Uluwatu, Bali, langsung menarik perhatianku. Tanggal unggahnya persis saat aku menggigil kedinginan di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam foto itu, Valerie mengenakan bikini sambil memegang gelas anggur. Di sudut foto, bahu seorang pria yang sangat kukenal masuk ke dalam bingkai. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan mewah seharga miliaran rupiah hadiah ulang tahun pernikahan dariku untuk Baskara tahun lalu. Liburan musim dingin yang hangat bersama orang terkasih. Bersyukur untuk segalanya, Mas, tulisnya di keterangan foto. Itu detektif yang kamu minta aku sewa waktu kamu mengigau, kata Dian. Aku nggak nyangka kamu masih bisa berpikir jernih waktu demam tinggi begitu. Kamu pegang tanganku dan mohon-mohon minta dicarikan orang untuk menyelidiki dia. Aku tertawa, tawa yang getir dan pahit. Ternyata alam bawah sadarku sudah lama tidak mempercayai Baskara. Katanya mau bertemu partner bisnis. Partnernya di atas ranjang rupanya. Aku menggulir ke bawah, melihat foto-foto mesra mereka, bukti transfer, dan kwitansi pembelian tas mewah serta perhiasan yang dikirimkan sang detektif ke email Dian. Perjalanan kali ini,
Uang yang dihabiskan Baskara untuk selingkuhannya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kepadaku ia selalu mengeluh bahwa perusahaan sedang sulit dan kami harus berhemat. Ia menekanku untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Aku teringat saat-saat aku ragu untuk membeli sebotol krim wajah. Saat-saat aku menjahitkan kancing jasnya sendiri untuk menghemat biaya. Pengorbananku, penghematanku, ternyata semua itu agar ia bisa menghamburkan uang untuk wanita lain. Amarah tidak membakar seperti api. Sebaliknya, ia terasa dingin dan tajam seperti pisau yang mengiris jantungku. Aku meletakkan tablet itu dan mulai menyantap bubur di tanganku. Setiap suapan terasa hambar, tapi aku memaksanya masuk. Aku harus sehat. Aku tidak boleh tumbang dalam penderitaan ini. Dian, tolong aku. Katakan saja. Apapun akan kulakukan. Tolong cetak semua bukti ini. Dan tolong hubungi Pak Tirtayasa, pengacaraku. Aku ingin bersiap untuk perang. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam keheningan di kamar apartemen itu. Tapi di dalam kepalaku, badai besar sedang mengamuk. Aku tidak menyalakan ponselku. Aku hidup seperti hantu. Mengamati kehidupan suamiku melalui laporan harian yang dikirimkan sang detektif. Hari ketiga, Baskara dan Valerie berbelanja di sebuah mal mewah. Ia tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama hilang saat bersamaku. Hari keempat, mereka pergi ke sebuah pura untuk memohon kelanggengan hubungan. Sungguh menggelikan. Seorang pezina berdoa untuk hubungannya. Hari kelima, Baskara membawa Valerie melihat sebuah apartemen mewah, dan kontraknya dibuat atas nama Valerie. Setiap laporan yang datang membuat hatiku semakin keras. Rasa sakit di awal perlahan berubah menjadi penghinaan. Pria yang pernah kucintai dengan segenap hati kini menunjukkan wujud aslinya yang penuh kepalsuan dan kebohongan. Hingga hari keenam, Baskara belum juga kembali ke Jakarta. Ia seolah benar-benar melupakan keberadaanku. Mungkin ia berpikir aku sedang merajuk di kamar rumah Pondok Indah seperti biasanya. Ia terlalu percaya diri dengan kepatuhan dan kesabaranku. Ia percaya aku seperti boneka di dalam etalase kaca, yang akan duduk diam di tempat ia meletakkannya dan tidak akan berani membangkang. Tapi boneka itu, hari ini, telah pecah. Saras, kata Pak Tirtayasa. Bukti sebanyak ini sudah cukup untuk memenangkan gugatanmu, kata Dian. Tapi, kamu yakin akan baik-baik saja? Keluarga Wijoyo itu pengaruhnya besar sekali. Ayahnya tidak akan tinggal diam. Aku menatap Dian dengan tatapan mantap. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dian. Masa muda, cinta, kepercayaan, semuanya sudah hilang. Sekarang aku hanya ingin merebut kembali kehormatanku dan semua yang menjadi hakku. Pagi di hari ketujuh, aku duduk di dekat jendela, memandangi sinar matahari musim hujan yang pucat menyinari gedung-gedung pencakar langit. Perasaan tegang yang aneh menjalari hatiku. Hari ini adalah hari di mana Baskara harus menghadiri pesta akhir tahun perusahaan. Sesuai kebiasaan, ia harus membawa istrinya untuk menjaga citra keluarga yang bahagia. Saat itulah ia akan pulang. Dan saat itulah ia akan menyadari bahwa rumah itu telah kosong selama seminggu penuh. Aku membayangkan wajah Baskara. Apakah ia akan bingung atau marah? Saat sedang bertanya-tanya, telepon Dian berdering. Nama Ibu Siti muncul di layar. Aku sudah berpesan pada asisten rumah tangga itu untuk menghubungi Dian jika terjadi sesuatu. Ia adalah satu-satunya orang yang kupercayai di rumah itu. Aku memberi isyarat pada Dian untuk mengangkatnya dengan mode pengeras suara. Suara Ibu Siti bergetar ketakutan. Mbak Dian, Tuan Muda sudah pulang. Sekarang beliau sedang mengamuk di rumah. Beliau sampai terduduk di lantai. Aku memberi isyarat pada Dian untuk diam dan membuka aplikasi CCTV di ponselku. Beberapa bulan lalu, merasakan ada yang tidak beres, aku diam-diam memasang kamera super kecil di ruang tamu. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk menyaksikan adegan seperti ini. Layar ponselku dengan jelas menampilkan ruang tamu villa di Pondok Indah. Baskara berdiri di tengah ruangan. Setelan mahalnya kusut,
dan kopernya terlempar begitu saja di sudut. Wajahnya merah padam, entah karena alkohol atau amarah yang meluap-luap. "Saraswati di mana?" Aku tanya. "Nyonya di mana? Apa dia masih tidur jam segini? Suruh dia turun sekarang juga. Kita bisa terlambat ke pesta." Suara teriakannya dari pengeras suara menusuk telinga. Ibu Siti berdiri gemetar di sudut. Kedua tangannya saling meremas. Ia wanita yang baik hati dan menyayangiku seperti putrinya sendiri. Karena itu ia melindungiku selama seminggu terakhir. Setiap kali Baskara menelepon ke rumah, ia selalu beralasan aku sedang tidur atau mandi. Tapi sekarang, ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. "Apa maksudmu permisi? Suruh dia turun." Apa dia merajuk lagi karena aku tidak membawakan oleh-oleh? Perempuan memang merepotkan, kata Baskara sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya penuh penghinaan dan kekesalan. Ia masih percaya aku sedang ngambek di lantai atas, menunggu untuk dibujuk. Arogansinya yang terbiasa menjadi penguasa membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Tuan muda, Nyonya tidak ada di rumah." "Apa? Pergi kemana? Belanja? Atau ke rumah orang tuanya?" Baskara berhenti sejenak, keningnya berkerut. "Bukan, Tuan. Sejak malam Tuan pergi menjemput rekan bisnis Tuan, Nyonya tidak pernah kembali ke rumah." Ibu Siti memberanikan diri mengangkat kepalanya dan menatap majikannya. Ruangan di layar seakan membeku. Aku bisa melihat dengan jelas ekspresi terkejut di wajah Baskara. Ia berdiri terpaku, matanya terbelalak menatap asisten rumah tangganya dengan pandangan kosong. "Apa katamu barusan? Ulangi lagi." Suara Baskara menjadi rendah dan menakutkan. "Malam itu Nyonya tidak pulang, Tuan. Saya menunggu sampai subuh dengan pintu terbuka, tapi Nyonya tidak muncul, dan teleponnya mati. Selama 7 hari ini, Nyonya tidak pernah sekalipun pulang. Saya pikir Tuan tahu. Saya pikir Nyonya bersama Tuan." Prang! Sebuah guci keramik antik di atas meja terlempar ke lantai oleh tangan Baskara, pecah berkeping-keping. Ia berlari ke arah Ibu Siti, mencengkeram kerah bajunya, dan berteriak. "Kenapa baru bilang sekarang? Kenapa tidak lapor padaku? Tuan tidak bisa dihubungi. Ponsel Tuan juga mati terus." Baskara melepaskan Ibu Siti dan mundur beberapa langkah. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan jari gemetar menekan sebuah nomor. Aku tahu ia sedang meneleponku, tapi kartu SIM itu kini terlelap dingin di dalam dompetku, puluhan kilometer dari sini. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Aku melihat kepanikan mulai menjalari Baskara. Itu bukan kekhawatiran seorang suami yang mencintai istrinya. Itu adalah ketakutan seseorang yang kehilangan kendali atas situasi. Ia berlari menaiki tangga ke kamar tidur, lalu turun lagi ke dapur, menggeledah seluruh rumah seperti binatang yang terluka. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong. Baskara kembali ke ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Ia teringat malam yang dingin dan basah di Bandara Soekarno-Hatta. Ia meninggalkanku di sana untuk menjemput Valeri. Ia yakin aku akan pulang naik taksi. Diam-diam memasak di dapur, dan menunggu sisa-sisa kasih sayang yang ia berikan. Tapi aku tidak pulang. Seorang wanita lemah tanpa uang sepeser pun. Aku selalu menggunakan kartu kredit tambahannya, tapi selama seminggu terakhir, tidak ada satupun transaksi. Di Jakarta, aku tidak punya sanak saudara. Orang tuaku sudah meninggal, dan keluarga lain tinggal jauh. Kemana ia bisa pergi? Kecelakaan? Penculikan? Atau bunuh diri? Pikiran itu sepertinya melintas di kepala Baskara, dan kakinya lemas. Ia terhuyung dan jatuh berlutut di lantai, di samping pecahan guci. Ia merengkuh kepalanya dengan kedua tangan, mengacak-acak rambutnya yang tertata rapi. "Tidak, tidak mungkin," gumamnya. Aku melihat pria yang hancur di layar itu dengan perasaan campur aduk antara puas dan getir. "Apakah kau takut kehilangan pion caturmu, Baskara? Istri baik yang kau pamerkan pada dunia, yang merawat orang tuamu yang sakit, yang diam-diam mengurus rumah agar kau bisa berselingkuh sesuka hati. Ataukah kau takut ayahmu,
Tuan Prabowo Wijaya, yang lebih mementingkan kehormatan keluarga di atas segalanya, akan membunuhmu jika tahu kau membuat istrimu menghilang. Apapun alasannya, pemandangan menyedihkan itu sungguh memuakkan. Telepon Dian berdering lagi. Nomor Baskara. Dian mengangkat alisnya menatapku. Angkat, angkat. Nyalakan pengeras suaranya, kataku tenang sambil mengangguk. Dian berdeham, lalu mengangkat telepon dengan suara kesal. Halo? Kenapa sih telepon terus? Saraswati ada di tempatmu? Suara Baskara yang panik dan serak meledak dari seberang telepon. Saras? Istri sendiri kok tanya ke saya? Harusnya Anda yang tahu. Akting Dian sempurna. Jangan main-main. Asisten rumah tangga bilang dia sudah seminggu nggak pulang. Dia ada menghubungimu nggak? Apa? Saras hilang? Anda ini suami bukan sih? Istri hilang seminggu baru sadar sekarang. Awas ya kalau sampai terjadi apa-apa sama sahabat saya nggak akan tinggal diam. Berisik. Kalau dia menghubungimu, suruh dia segera pulang. Bilang aku tidak akan menyalahkannya. Tolong, sampaikan saja suruh dia pulang. Baskara berteriak, tapi suaranya yang bergetar menunjukkan ketakutannya. Nggak tahu. Saya kira dia pergi dinas sama kamu, dasar brengsek. Dian menutup telepon dan tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Gimana aktingku? Kena batunya kan dia? Aku tidak tersenyum. Aku kembali menatap layar CCTV. Baskara masih terduduk di lantai, tapi sekarang ia menelepon sekretarisnya, berteriak-teriak menyuruhnya memeriksa semua rumah sakit dan kamar mayat. Sudah waktunya mengakhiri permainan petak umpet ini. Aku tidak mau lagi bersembunyi seperti seorang pesakitan. Akulah korbannya, dan aku harus melangkah ke cahaya dengan kepala tegak. Dian, siap-siap. Sebentar lagi dia pasti ingat rumahmu ini. Dia pasti akan datang ke sini. Kamu mau menemuinya? Tentu saja. Aku ingin lihat, setelah berhadapan dengan semua bukti ini, berapa lama lagi dia bisa berakting sebagai suami yang khawatir. Aku bangkit berdiri, merapikan pakaianku, dan mengambil setumpuk foto di atas meja. Tatapanku setajam pisau. Suara gedoran pintu yang nyaris merobohkannya diiringi bel yang berbunyi tak henti-henti. Baskara tiba lebih cepat dari dugaanku. Rupanya rasa takut membuatnya terbang dari Pondok Indah ke sini. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menahan rasa jijik yang meluap. Aku mengangguk pada Dian. Buka pintunya. Begitu pintu terbuka, Baskara menyerbu masuk seperti badai. Penampilannya sangat kacau. Dasi miring, rambut acak-acakan, dan kedua matanya merah. Saat matanya bertemu dengan mataku yang duduk dengan tenang di sofa, tubuhnya membeku. Sesaat, aku melihat kilat kelegaan di wajahnya, tapi itu segera tergantikan oleh kemarahan yang familiar. Insting patriarkisnya muncul lebih kuat dari sebelumnya. Ia berlari ke arahku, menunjuk-nunjuk wajahku, dan berteriak, "Apa-apaan ini? Kamu tahu aku setengah mati mencarimu? Mematikan ponsel, kabur dari rumah selama seminggu, dan bersembunyi di sini? Kamu mau menghancurkan keluarga ini, hah?" Teriakannya menggema di ruang tamu kecil Dian. Dulu, aku pasti akan meringkuk ketakutan, menunduk, dan meminta maaf sambil menjelaskan dengan lirih. Tapi hari ini, aku duduk dengan punggung tegak, mengangkat secangkir teh kamomil, dan menyesapnya dengan tenang. Rasa pahit teh di ujung lidah membuatku semakin sadar. "Kenapa kamu mencariku?" tanyaku. Suaraku dingin, tanpa emosi. Baskara tampak terkejut dengan sikapku. Ia belum pernah melihatku seperti ini. Di matanya, aku selalu menjadi istri yang penurut, wanita yang melakukan apapun yang ia perintahkan. Pemberontakan yang dingin ini membuatnya bingung dan semakin marah. Masih tanya, hari ini kan pesta akhir tahun perusahaan. Ayah dan ibu menunggu di rumah. Cepat pulang, ganti baju, dan pergi bersamaku. Urusan kamu kabur dari rumah, kita hitung nanti.
Ia mencoba menarik pergelangan tanganku. Aku menepis tangannya. Gerakan yang tegas itu membuat cangkir teh bergoyang. Beberapa tetes air panas jatuh ke punggung tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan aku bukan lagi istrimu yang akan menuruti perintahmu. Baskara menatapku dengan mata membelalak. Apa katamu? Kamu sudah gila? Atau si Dian ini yang menghasutmu? Cepat pulang. Dian, yang bersedekap sambil bersandar di dinding, mencibir. Hei, Tuan Baskara Wijoyo, jangan membuat keributan di rumah orang. Sahabat saya bukan barang yang bisa Anda buang di bandara lalu Anda seret seperti pajangan saat Anda butuh. Baskara memelototi Dian. Ini urusan rumah tangga kami. Kamu tidak punya hak ikut campur. Duduk. Perintahku. Suaraku tidak keras, tapi cukup kuat untuk membuat Baskara menoleh padaku. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja. Suara keramik beradu dengan kaca terdengar kering. Aku bilang, duduk. Kita perlu bicara. Kamu mau perhitungan kan? Baiklah. Hari ini aku akan berhitung denganmu. Sampai tuntas. Baskara, dengan gusar, duduk di kursi seberangnya. Ia melonggarkan dasinya dan menghela napas seolah menahan diri. Baik. Kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku menatapnya. Pria yang pernah kusebut suami. Kenapa sekarang ia terlihat begitu asing dan menjijikkan? Aku mengeluarkan map tebal yang sudah disiapkan Dian dan mendorongnya ke hadapannya. Lihat ini. Baik-baik. Baskara menatap map itu dengan curiga. Ia membuka halaman pertama. Foto dirinya dan Valerie berciuman mesra di lobi hotel di Bali menusuk matanya. Wajah Baskara memerah, lalu memucat, lalu menjadi kelabu. Tangannya gemetar. Ia membalik halaman-halaman berikutnya dengan cepat. Bukti transfer, foto belanja, foto di pura, kontrak apartemen atas nama Valerie. Semuanya tercatat dengan jelas, lengkap dengan tanggal dan waktu. Ia mengangkat kepalanya menatapku. Kedua matanya penuh keterkejutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa saat ia asyik berselingkuh, istrinya di rumah sedang melacak setiap gerak-geriknya. Kamu memata-mataiku? Aku mencibir. Tidak perlu pakai kata memata-matai. Aku hanya ingin tahu seberapa keras suamiku bekerja saat perjalanan dinas. Ternyata, perjalanan dinasmu dilakukan di atas ranjang selingkuhanmu. Rekan bisnis penting yang kau temui dengan meninggalkan istrimu di tengah malam musim hujan itu, ternyata wanita ini. Baskara melempar map itu ke meja, berusaha berpura-pura tenang. Kamu salah paham. Dia benar-benar rekan bisnis, dan foto-foto ini hanya diambil dari sudut yang bisa menimbulkan salah paham. Uang itu untuk modal proyek. Aku tertawa terbahak-bahak, memotong alasan kikuknya. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Atau kamu pikir kepalaku ini hanya pajangan? Sudut yang bisa menimbulkan salah paham tapi bibirnya sampai menempel begitu. Modal proyek tapi untuk membeli tas mewah dan apartemen atas nama pribadi? Jangan menghina kecerdasanku, Baskara. Baskara terdiam. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Kebenaran terpampang telanjang di hadapannya. Ia mengubah taktik dari penyangkalan menjadi sikap tak tahu malu. Ia bersandar di kursi, menyilangkan kakinya, dengan ekspresi pasrah. Terus kenapa? Laki-laki kan wajar kalau main-main sedikit di luar. Yang penting kan aku pulang ke rumah dan memberimu uang belanja. Kenapa dibesar-besarkan? Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Yang menghancurkan keluarga ini adalah kamu, bukan aku, kataku, menatap lurus ke matanya, setiap kataku ucapkan seperti memaku. Aku tidak sudi berbagi suami. Aku juga tidak sudi punya suami yang menganggap istrinya seperti sampah. Kamu meninggalkanku di bandara, tidak bertanya sepatah kata pun tentang hidup matiku. Saat aku terbaring sakit di sini, kamu berlibur dengan pacarmu. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Baskara menyeringai. Kalau tidak memaafkan, kamu mau apa? Cerai. Pikir baik-baik.
Saras, kamu punya apa? Rumah ini milik orang tuaku. Uang ini aku yang cari. Kamu hanya benalu yang menumpang hidup. Kalau kita cerai, kamu mau makan apa? Pulang kampung jadi petani? Kata-katanya menusuk harga diriku seperti belati. Selama 3 tahun terakhir, demi menjadi pendukungnya yang kokoh, aku meninggalkan karierku sebagai desainer yang sedang naik daun dan menjadi ibu rumah tangga. Balasan dari semua pengorbananku adalah dianggap sebagai benalu tak berguna. Jangan salah, Baskara Wijoyo. Aku bangkit, berjalan ke meja Dian, mengambil selembar dokumen lain, dan meletakkannya di atas meja. Aku tidak butuh uangmu. Aku punya tangan dan otakku sendiri. Tapi, untuk kontribusiku selama 3 tahun ini, aku akan mengambilnya kembali, tidak kurang sepeser pun. Dan yang terpenting, aku ingin kebebasan. Ini surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Baskara melihat surat cerai itu. Kilat perhitungan muncul di matanya. Ia tidak merobek surat itu seperti yang kuduga. Sebaliknya, ia mengambilnya, memeriksanya dengan teliti, lalu tersenyum licik. Mau cerai? Bagus. Aku juga sudah muak melihat wajahmu yang muram itu. Tapi kalau mau pergi, pergi dengan tangan kosong. Jangan harap bisa membawa sepeser pun dari keluarga Wijoyo. Ia mengeluarkan pulpen dari saku jasnya dan menandatangani surat cerai itu dengan cepat. Tindakannya yang cepat dan tegas membuatku merinding. Ia sudah lama mempersiapkan momen ini, hanya menunggu sebuah alasan. Sudah. Sekarang enyah dari hidupku. Baskara bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya. Wajahnya penuh kemenangan, seolah baru saja melepaskan beban berat. Ia berbalik hendak pergi. Tunggu, kataku dengan suara tegas. Kamu pikir dengan tanda tangan saja sudah selesai? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu pikir aku akan pergi dari rumah ini dengan tangan kosong? Baskara mengerutkan kening dan berbalik. Apalagi maumu? Setengah dari harta Gonogini yang terkumpul selama pernikahan, dan ganti rugi atas penderitaan mentalku. Kalau tidak, setumpuk foto ini besok pagi akan ada di atas meja ayahmu dan di halaman depan semua koran. Kamu tahu kan apa yang paling dibenci ayahmu? Apa yang akan beliau lakukan kalau tahu putra kesayangannya mencoreng nama baik keluarga? Dan kalau skandal perselingkuhan wakil direktur utama Surya Kencana Group meledak, bagaimana nasib harga saham perusahaan? Wajah Baskara menjadi gelap. Ia tahu aku telah memegang titik lemahnya yang paling fatal. Ia memelototiku seolah ingin menelanku hidup-hidup. Sambil menggeretakkan gigi, beraninya kamu mengancamku. Bukan ancaman. Ini negosiasi, kataku, menatapnya lurus. Mataku tidak goyah sedikit pun. Perang ini baru saja dimulai. Baskara, dengan dada naik turun karena amarah, terus memelototiku tapi tidak berani bertindak gegabah. Ia tahu betul aku adalah orang yang akan melakukan apa yang kukatakan. Selama 3 tahun hidup bersama, ia menganggapku penurut, tapi ia lupa bahwa cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Apalagi, yang menopangku sekarang bukan lagi kekosongan, melainkan tekad sekeras baja. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengembalikan ketenangannya, dan dalam sekejap mengubah sikapnya. Dari ancaman menjadi nada seorang pedagang yang menawar harga. Baiklah, Saras, kita ini kan pernah jadi suami istri. Kenapa masalah internal harus dibawa-bawa ke orang tua atau media? Tidak perlu saling mempermalukan. Ia menarik kursinya lagi dan duduk. Suaranya menjadi lebih lembut, tapi penuh kepalsuan. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf soal kejadian itu, tapi kamu juga harus mengerti aku. Laki-laki kan bisa saja hilaf. Aku janji akan putus dengan wanita itu. Kalau kamu memang mau cerai, aku akan berikan. Tapi soal pembagian harta, itu tidak masuk akal. Semua itu kan uang hasil kerjaku. Kamu hanya mengurus rumah. Kontribusimu apa sampai minta dibagi? Aku muak dengan ketidaktahumaluannya. Mengurus rumah bukan pekerjaan? Siapa yang menyiapkan makanmu 3 kali sehari dan merawat tempat tidurmu?
Selama kamu keluyuran dengan alasan menjamu klien, siapa yang merawat orang tuamu yang sakit? Siapa yang mengelola rumah sebesar itu agar kamu bisa bekerja dengan tenang? Kamu bayar asisten rumah tangga berapa sebulan? Aku, sebagai istri, menantu, dan manajer rumah tangga, bekerja tanpa bayaran selama 3 tahun. Nilai kerjaku tidak bisa diukur dengan uang. Baskara mengibaskan tangannya dengan ekspresi bosan. Sudah, jangan mengungkit-ungkit jasa. Aku tahu kamu sudah berkorban. Begini saja, aku beri kamu 2 miliar. Anggap saja sebagai uang pesangon. Pakai uang itu untuk beli apartemen kecil atau buka butik. Ini sudah tawaran yang sangat murah hati. 2 miliar. Ia menilai 3 tahun masa mudaku dan kehormatanku seharga 2 miliar rupiah. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa tas mewah yang ia berikan pada selingkuhannya dalam seminggu. Aku tertawa dingin. Kamu pikir aku pengemis? Atau kamu pikir selama 3 tahun ini aku menjual diriku dengan harga semurah itu? Lalu kamu mau berapa? Jangan keterlaluan. Baskara mulai kehilangan kesabaran. 20 miliar, kataku dengan jelas. Baskara melompat dari kursinya seolah tersengat listrik. Kamu gila, itu mimpi. Jual seluruh tubuhmu pun tidak akan dapat harga segitu. Kekayaanmu, termasuk saham di Surya Kencana Group, properti atas namamu, dan investasi lainnya, totalnya lebih dari 50 miliar. Secara hukum, aku berhak atas setengahnya. Aku minta 20 miliar itu sudah memberimu keringanan. Aku menyebutkan angka-angka itu dengan tenang. Selama 7 hari terakhir, aku tidak hanya menangis. Melalui Patir Tayasa, aku sudah menyelidiki seluruh aset Baskara. Angka yang kupegang akurat hingga rupiah terakhir. Wajah Baskara memucat. Ia tidak menyangka aku tahu kondisi keuangannya sedetail itu. Ia pikir aku wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis dan hanya bisa menghabiskan uang receh. Kamu menyelidiki asetku? Aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu. Baskara menggeretakkan giginya dengan tatapan benci. Mimpi saja. Aku tidak akan memberimu lebih dari 2 miliar. Kalau mau menuntut, silakan. Tim hukum Surya Kencana Group akan meladenimu sampai akhir. Dengan apa kamu mau melawanku? Hah? Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Ia mengeluarkan surat cerai lain dari tas kerjanya. Dokumen ini jauh lebih detail dan berisi klausul yang sepenuhnya menguntungkannya. Tanda tangani ini, ambil 2 miliar. Dan enyah, kalau tidak, kamu akan diusir dengan tangan kosong dan dihancurkan secara sosial. Akan kuberitahu seluruh dunia betapa rusaknya kamu, wanita materialistis yang kabur dari rumah mengejar laki-laki lain. Kebusukan Baskara sudah mencapai dasarnya. Ia tidak segan-segan menggunakan cara paling kotor untuk menyudutkanku. Tapi ia salah. Aku tidak takut lagi. Aku mengambil surat cerai yang ia sodorkan, membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi 2, lalu 4, di depan matanya. Suara kertas robek terdengar begitu memuaskan. Aku melemparkan sobekan kertas itu ke wajahnya. Aku tidak akan tanda tangan. Kita bertemu di pengadilan, dan bersiaplah menghadapi opini publik. Aku berpaling ke arah Dian. Dian, tolong antar tamunya keluar. Dian segera bangkit, membuka pintu, dan menunjuk keluar. Silakan keluar. Rumah kami tidak menerima laki-laki pengecut seperti Anda. Baskara bangkit, menepis sobekan kertas dari pakaiannya, dan menatapku dengan mata penuh kebencian. Baik, ingat ini baik-baik. Kamu akan menyesali hari ini. Ia membanting pintu dan pergi dengan marah. Ruangan kembali sunyi. Aku terduduk lemas di kursi. Rasanya seperti baru saja melalui pertempuran hidup dan mati. Tangan dan kakiku gemetar karena tegang, tapi hatiku anehnya terasa ringan. Aku telah menampar wajah orang yang telah menginjak-injakku dan melawannya dengan kepala tegak. Dian duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Kamu hebat Saras, benar-benar hebat. Tapi aku khawatir dengan ancamannya.
Bagaimana kalau dia benar-benar melakukannya? Dia pasti akan melakukannya, kataku dengan yakin. Baskara itu picik. Dia akan menggunakan segala cara. Tapi aku juga sudah siap. Aku mengambil ponselku dan menelepon Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa, tolong siapkan berkas gugatannya. Dan siapkan juga strategi untuk menghadapi media. Perang sudah dimulai. Sesuai dugaanku, Baskara tidak membiarkanku tenang sehari pun. Keesokan paginya, begitu aku membuka mata, Dian berlari ke kamar dengan panik sambil membawa tablet. Saras, gawat. Kamu masuk berita. Aku mengambil tablet itu dan membaca portal-portal berita online. Judul-judul provokatif langsung menyita perhatianku. Istri wakil Dirut Surya, kencana grup kabur. 7 hari dengan pria lain. Sisi lain pernikahan konglomerat. Istri berselingkuh, suami bersabar, kekasih gelap istri pejabat Surya Kencana terungkap. Di bawah artikel-artikel itu, terlampir foto-foto hasil rekayasa yang kasar namun jahat. Mereka mengambil fotoku bersama teman kuliah laki-laki, lalu memburamkan wajah temanku untuk menciptakan kesan mencurigakan. Isi beritanya adalah kebohongan total. Dikatakan bahwa aku boros, menelantarkan keluarga, dan yang paling parah, aku merekayasa kepergianku selama 7 hari untuk berlibur dengan selingkuhanku. Baskara digambarkan sebagai suami yang setia menunggu di rumah dengan cemas. Opini publik langsung bergejolak. Komentar-komentar penuh hujatan dan caci maki membanjiriku. Dasar istri nggak tahu diuntung. Punya suami ganteng kaya raya masih selingkuh. Cinderella apaan? Dari awal emang perempuan nggak bener. Wanita seperti ini harusnya diboikot. Aku membaca tulisan-tulisan itu dengan rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Meskipun sudah bersiap, kejamnya dunia maya tetap membuatku pusing. Baskara sedang memainkan perang opini yang kotor untuk mengubahku dari korban menjadi pelaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan alasan agar bisa bercerai tanpa pembagian harta, sekaligus menjaga citranya sebagai suami yang teraniaya. Dasar gila. Bisa-bisanya dia berbohong sebegini terang-terangan. Dian melempar bantal ke lantai dengan marah. Tenang, Dian. Aku meletakkan tablet dan menarik napas dalam-dalam. Dia ingin aku panik dan takut, lalu mundur. Aku tidak akan masuk perangkapnya. Aku menelepon Pak Tirtayasa. Dari seberang telepon, suaranya tetap tenang. Sudah lihat beritanya, Bu Saraswati? Jangan khawatir. Kami sudah mengantisipasi langkah seperti ini. Kami akan segera melakukan serangan balik. Baik, Pak. Saya percaya pada Anda. 2 jam kemudian, informasi lain mulai menyebar di internet. Bukan artikel anonim yang provokatif, melainkan siaran pers resmi dari firma hukum yang mewakiliku. Di dalamnya, terlampir bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pertama, rekam medis dari sebuah klinik swasta milik kenalan Dian. Catatan itu menunjukkan bahwa aku dirawat karena demam tinggi dan dehidrasi parah, dan terus-menerus diinfus selama 3 hari pertama kepergianku. Foto diriku yang terbaring lemah di ranjang dengan infus juga disertakan. Ini benar-benar menghancurkan rumor bahwa aku berlibur dengan pria lain. Berikutnya, rekaman CCTV dari lobi apartemen Dian. Terlihat jelas aku masuk dengan dipapa oleh Dian dalam kondisi sangat lemas pada malam aku meninggalkan bandara. Waktunya cocok sekali. Dan terakhir, pukulan yang paling mematikan. Pak Tirtayasa mengisyaratkan bahwa pihak suami tidak berada di rumah selama istrinya sakit dan telah memiliki bukti akan hal itu. Ia belum merilis semua foto perselingkuhan Baskara, hanya melempar umpan untuk membalikan arah opini publik. Arah angin mulai berubah. Orang-orang yang tadinya menghujatku mulai mengirimkan tatapan curiga. Ternyata beneran sakit. Kasihan ya. Masa si suami nggak tahu istrinya dirawat di rumah sakit? Aneh banget. Jangan-jangan suaminya yang bermasalah. Baskara pasti sedang marah besar. Tapi ia tidak berhenti. Ia melancarkan serangan kedua yang jauh lebih keji. Sore itu, rumor lain menyebar. Istri pejabat Surya Kencana dulu dibiayai om-om untuk kuliah di luar negeri.
Mereka menyebarkan cerita bahwa keluargaku dulu sangat miskin dan orang tuaku terlilit utang. Dikatakan bahwa aku menjalin hubungan dengan seorang pengusaha tua kaya raya untuk melunasi utang dan membiayai kuliahku. Bahkan disebutkan bahwa Baskara tertipu menikahi wanita dengan masa lalu kelam sepertiku. Rumor ini menyerang karakter dan masa laluku secara langsung. Dan ini sangat jahat, karena kebohongan ini sulit dibuktikan. Sebab, aku memang pernah menerima bantuan finansial dari seorang pria anonim di masa lalu. Beliau membiayai seluruh pendidikanku selama 4 tahun kuliah dan program pertukaran pelajar singkatku melalui sebuah yayasan. Aku tidak pernah bertemu dengannya sekalipun, dan hanya bisa berterima kasih dalam hati. Aku tertegun. Bagaimana Baskara tahu tentang ini? Dan bagaimana bisa ia memutarbalikkan fakta dengan begitu keji? Ponselku terus berdering dari nomor-nomor tak dikenal. Pasti para wartawan. Aku mematikannya dan meringkuk di sudut kamar. Perasaan tak berdaya merayapiku. Aku bisa membuktikan bahwa aku sakit dan Baskara selingkuh. Tapi bagaimana aku bisa membuktikan masa laluku bersih jika aku bahkan tidak tahu siapa dermawanku itu? Dian duduk di sampingku dan merangkul bahuku. Saras, jangan takut. Kalau kamu bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi aku tidak tahu siapa beliau. Dian. Bagaimana kalau beliau memang punya niat buruk, dan sekarang Baskara mengangkat ini, aku harus bagaimana? Saat aku tenggelam dalam keputusasaan, bel pintu berbunyi. Aku terkejut. Apa wartawan sudah sampai ke sini? Dian mengintip dari lubang pintu, lalu berbalik dengan mata terbelalak. Saras, itu ayah mertuamu. Tuan Prabowo Wijaya. Aku membeku. Ayah mertua. Pimpinan Surya Kencana Group dan orang paling berkuasa di keluarga Wijaya. Orang yang selalu ditakuti Baskara. Bukankah beliau sedang dinas di luar negeri? Kenapa beliau di sini? Untuk memarahiku karena mencoreng nama baik keluarga, atau untuk menekanku agar menandatangani surat cerai? Buka pintunya, kataku dengan suara bergetar. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Pintu terbuka. Dan Tuan Prabowo Wijaya masuk. Posturnya tinggi dan berwibawa, rambutnya memutih, tapi tatapan matanya masih tajam. Di belakangnya, mengikuti sekretarisnya dan Pak Tirtayasa. Aku terkejut melihat Pak Tirtayasa. Ia mengangguk ringan seolah menenangkanku. Ayah. Ayah datang, sapaku sambil menunduk. Tuan Prabowo menatapku. Di matanya, tidak ada kemarahan, melainkan rasa iba. Ia mendekat, meletakkan tangannya di bahuku, dan berkata dengan suara rendah dan hangat, "Kamu kurus sekali, nak. Maafkan ayah. Ayah terlambat pulang. Aku bingung tidak mengerti." Ayah meminta maaf padaku. Tuan Prabowo menoleh pada sekretarisnya. "Segera siapkan konferensi pers. Aku sendiri yang akan bicara dengan para serigala itu." Lalu, ia menatapku dan mengucapkan kalimat yang membuatku terpana. Kita lihat saja, bagaimana anakku yang tidak tahu diri itu berani memfitnah orang yang telah menolongnya. Om-om yang membiayaimu di masa lalu itu adalah ayah. Ruang tamu Dian seakan berguncang mendengar pengakuan Tuan Prabowo. Aku berdiri terpaku, telingaku berdengung, seolah salah dengar. Pria berkuasa di hadapanku ini, orang yang selama 3 tahun terakhir selalu kuhormati dan kupanggil ayah. Orang yang selalu menjaga jarak dan membuatku segan. Ternyata adalah dermawan anonim yang telah mengubah hidupku. Aku menatap Tuan Prabowo. Bibirku bergetar tak bisa berkata-kata. Ingatan 10 tahun lalu menyeruak. Saat itu, ayahku meninggal mendadak dalam sebuah kecelakaan. Meninggalkan aku dan ibu dengan setumpuk utang dan beban hidup. Mimpiku untuk kuliah seni rupa terancam kandas. Saat itulah sebuah yayasan bernama Tunas Harapan muncul, menawarkan untuk menanggung seluruh biaya kuliah dan hidupku dengan satu syarat. Aku harus belajar dengan giat. Aku selalu berusaha mencari tahu siapa orang di balik yayasan itu untuk mengucapkan terima kasih, tapi semua informasi dirahasiakan dengan rapat. Ayah, kenapa? Kenapa ayah menolong saya?
Dan kenapa ayah tidak pernah memberitahukannya? Tuan Prabowo menghela napas dan duduk di sofa. Pandangannya menerawang ke masa lalu. Ayahmu dan aku adalah rekan seperjuangan di medan perang. Aku berutang nyawa padanya. Saat ayahmu meninggal, aku ingin membalas budi pada keluargamu. Tapi aku takut melukai harga diri ibumu jika aku muncul langsung. Jadi aku mendirikan yayasan itu. Saat kamu menjadi menantu di keluarga ini, aku sangat bahagia. Aku percaya anakku akan menggantikanku untuk menjagamu seumur hidup. Ia mengepalkan tangannya. Urat-urat di punggung tangannya yang keriput menonjol. Wajah ayah tua itu dipenuhi kekecewaan dan amarah. Tapi anak tidak tahu diri itu malah mencoreng nama baikku. Bahkan tega mengangkat kebaikan masa lalu untuk dijadikan cerita busuk. Dia bukan hanya menghinamu, tapi juga menghina ayah ini. Pak Tirtayasa angkat bicara. Suaranya tenang namun tegas. Tuan Besar, semua persiapan sudah selesai. Konferensi pers akan diadakan 1 jam lagi di Hotel Kempinski. Kita harus segera berangkat. Tuan Prabowo mengangguk, lalu bangkit dan merapikan pakaiannya. Ia menatapku dengan tatapan mantap. Saraswati, ikutlah dengan ayah. Hari ini, ayah akan membersihkan namamu. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh menantu Prabowo Wijaya. Bahkan jika itu anak kandungku sendiri. Aku menatapnya dan air mataku tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Saat aku paling kesepian dan putus asa, orang yang datang melindungiku adalah orang yang paling tidak kuduga. Hotel Kempinski penuh sesak oleh wartawan. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyala. Baskara juga ada di sana. Ia duduk di barisan paling depan dengan ekspresi angkuh. Di sampingnya ada pengacaranya. Mungkin ia berpikir ayahnya pulang untuk membereskan masalahnya, atau setidaknya untuk membungkamku demi menjaga nama baik perusahaan. Ketika Tuan Prabowo masuk bersamaku, ruangan konferensi menjadi hening seketika. Baskara membeku, senyum di bibirnya lenyap. Ia bangkit berdiri, tergagap. Ayah, kenapa ayah bersama wanita ini? Tuan Prabowo tidak menjawab. Ia hanya menggandeng tanganku dan langsung naik ke podium. Ia berdiri di depan mikrofon dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Wibawa seorang pemimpin konglomerat besar membuat semua orang menahan napas. Saya Prabowo Wijaya, pimpinan Surya Kencana Group. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang pengusaha, melainkan sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang paman. Suaranya terdengar jelas dan menggema. Beberapa hari terakhir, banyak rumor jahat tentang menantu saya, Saraswati Anindita. Dikatakan ia berselingkuh, menelantarkan keluarga, punya masa lalu yang tidak bersih, dan dibiayai oleh seorang om-om. Hari ini, saya tegaskan bahwa semua itu adalah kebohongan dan fitnah. Ruangan menjadi riuh. Wajah Baskara pucat pasi. Ia mencoba melompat ke atas panggung tapi ditahan oleh pengawal Tuan Prabowo. Saraswati meninggalkan rumah selama 7 hari karena ia sangat terkejut setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Atas isyarat Tuan Prabowo, layar besar di belakang menampilkan foto-foto Baskara dan Valerie di Bali. Bukti transfer. Pesan-pesan mesra. Suara jepretan kamera kembali membahana. Para wartawan berbalik ke arah Baskara, mengarahkan lensa mereka seperti anak panah. Dan mengenai om-om itu, Tuan Prabowo berhenti sejenak. Suaranya menjadi lebih rendah, syarat emosi. Orang itu adalah saya. Ayah Saraswati adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawa saya. Saya membiayai pendidikannya sebagai bentuk balas budi. Saya menganggap Saraswati seperti putri saya sendiri. Tapi anak saya yang bodoh ini, berani-beraninya menggunakan hal itu untuk mencemarkan nama baik istrinya, dan bahkan menghina ayahnya sendiri. Tuan Prabowo menatap Baskara dengan mata yang membara karena marah. Baskara Wijaya, naik ke sini. Baskara berjalan terhuyung-huyung ke atas panggung dengan gemetar. Ia menunduk, tidak berani menatap mata ayahnya maupun lensa kamera. Plak! Suara tamparan yang keras menggema. Tuan Prabowo menampar pipi Baskara dengan keras,
membuatnya terhuyung hampir jatuh. Ruangan konferensi gempar. Ini tamparan dariku. Mewakili ayah mertuamu. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya anak pengecut sepertimu. Tuan Prabowo menunjuk wajah Baskara. Suaranya bergetar karena marah. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai wakil direktur utamaku cabut. Pulang dan introspeksi diri. Dan Saraswati, jika kamu menginginkan perceraian, ayah mendukungmu sepenuhnya. Kamu berhak mendapatkan pria yang 100 kali lebih baik dari pecundang ini. Aku menatap Baskara yang menutupi wajahnya karena malu dan sakit di hadapan ratusan orang. Di hatiku, tidak ada lagi perasaan apapun. Hanya iba. Ia telah menggali kuburnya sendiri dengan kejahatan dan kebodohannya. Setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, opini publik berbalik 180 derajat. Orang-orang yang menghujatku kini memujiku dan bersimpati pada nasibku. Harga saham Surya Kencana Group sempat anjlok, tapi berkat penanganan Tuan Prabowo yang tegas dan transparan, saham itu segera pulih. Namun, pertempuranku belum berakhir. Baskara yang tersudut, seperti binatang yang terluka, adalah yang paling berbahaya. Pada akhir tahun, Pengadilan Agama Jakarta Selatan ramai oleh orang-orang. Sidang perceraianku dengan Baskara menjadi sorotan khusus media. Meskipun Tuan Prabowo berpihak padaku, secara hukum Baskara masih memiliki banyak aset atas nama pribadinya, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Di ruang sidang, Baskara tampak jauh lebih kuyuh. Janggutnya tidak terawat, dan matanya cekung. Kesombongannya telah hilang, digantikan oleh perhitungan yang licik. Ia menyewa pengacara spesialis perceraian bernilai miliaran untuk mati-matian mempertahankan hartanya. Yang Mulia Hakim, klien kami setuju untuk bercerai. Namun, terkait masalah harta, kami memiliki bukti bahwa Ibu Saraswati tidak memberikan kontribusi apapun dalam perolehan harta ini. Pengacara Baskara berhenti sejenak, lalu mengeluarkan kartu terakhirnya. Klien kami saat ini memiliki tanggung jawab atas kehidupan lain. Kekasih klien kami saat ini, Nona Valeri, sedang mengandung. Anak itu adalah anak kandung Tuan Baskara Wijoyo, dan ia harus melindungi hartanya demi masa depan anak tersebut. Ia juga berencana menikahi Nona Valeri segera setelah perceraian ini. Ini adalah alasan kemanusiaan. Mohon kiranya Yang Mulia mempertimbangkan hak-hak anak tersebut dan mengurangi porsi pembagian harta untuk Ibu Saraswati. Ruang sidang menjadi riuh. Baskara memasang wajah ayah yang bertanggung jawab, pria yang ingin menebus kesalahannya, sambil menunduk. Ia tahu kelemahan seorang wanita, dan tahu bahwa pengadilan akan memprioritaskan hak anak. Ia menggunakan anak di luar nikah ini untuk memaksaku mengalah, atau setidaknya mengulur waktu. Aku melihat ke bangku pengunjung. Valeri duduk di sana, mengenakan kacamata hitam besar, mengelus perutnya yang masih rata. Sesekali ia menyeka air mata dengan sapu tangan. Pemandangan keluarga bahagia yang akan segera terbentuk itu sungguh menyentuh. Pak Tirtayasa menatapku dan tersenyum tipis. Ia bangkit, merapikan jasnya, dan berkata dengan suara jelas, "Yang Mulia Hakim, pihak kami sangat menghormati hak-hak anak. Namun, kami ingin mengajukan bukti penting yang berkaitan langsung dengan kehamilan ini kepada Majelis Hakim." Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop tertutup dari tasnya dan menyerahkannya dengan hormat kepada Panitera. Ini adalah hasil tes DNA amniosentesis yang sebelumnya telah kami minta untuk dilakukan di bawah pengawasan lembaga Ejekman. Wajah Baskara menegang. Ia menoleh ke arah Valeri dengan cepat. Valeri juga pucat pasi. Tas tangannya jatuh ke lantai. Mereka tidak menyangka kami bergerak secepat dan serahasia ini. Sebenarnya, aku sudah mengumpulkan sampel rambut Valeri melalui detektif untuk tes awal. Tapi hasil resmi dari lembaga yang sah hari ini adalah pukulan telak. Hakim membuka amplop dan membaca hasil tes. Keningnya berkerut. Ia berkata dengan suara serius. Menurut hasil pemeriksaan, janin ini berusia 12 minggu. Pak Tirtayasa langsung menyambung. Yang Mulia, suami dari klien saya, Tuan Baskara Wijoyo,
Baru memulai hubungannya dengan Nona Valerie 8 minggu atau 2 bulan yang lalu. Ini dapat dibuktikan melalui catatan reservasi hotel, tiket pesawat, dan pernyataan Tuan Baskara sendiri sebelumnya mengenai awal mula perselingkuhannya. Pak Tirtayasa menoleh ke arah Baskara. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Tuan Baskara. Bagaimana bisa hubungan yang baru berjalan 8 minggu menghasilkan janin berusia 12 minggu? Antara Anda memiliki kemampuan untuk memutar waktu, atau janin itu bukan anak Anda. Ruang sidang gempar. Baskara membeku. Ia menatap kertas di tangan hakim dengan mulut ternganga, seolah melihat hantu. Ia menoleh ke arah Valerie. Tatapannya berubah dari kaget menjadi amarah yang luar biasa. Kamu menipuku? Valerie gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap. Baskara, aku nggak tahu. Mungkin dokternya salah hitung. Salah hitung apanya? 12 minggu sama 8 minggu itu beda sebulan. Beraninya kamu selingkuh di belakangku. Beraninya kamu mau membuatku membesarkan anak orang lain? Baskara berteriak dan berlari ke arah Valerie, hendak memukulnya. Petugas pengadilan dengan sigap menahannya. Pemandangan yang kacau dan tragis. Pria yang beberapa menit lalu mengklaim butuh uang demi anaknya, kini mengetahui bahwa ia hampir saja membesarkan anak orang lain. Penghinaan ini pasti lebih menyakitkan daripada tamparan ayahnya. Ia kehilangan istri dan kehormatan, dan sekarang ia ditipu habis-habisan oleh selingkuhannya. Aku melihat Baskara meronta-ronta di tangan polisi sambil memaki-maki Valerie. Aku kasihan padanya. Pria yang seumur hidupnya hidup dengan perhitungan, kini jatuh oleh perhitungan yang paling rendah. Bukan itu saja, Mas Baskara. Sebuah suara rendah dan kuat terdengar dari arah pintu. Semua mata tertuju ke sana. Seorang pria muda, tinggi, dengan wajah yang mirip dengan Baskara tapi lebih tampan dan tegas, masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan setelan hitam yang elegan dan memancarkan aura percaya diri. Bima Nugraha, adik tiri Baskara. Kemunculan Bima membuat suasana sidang semakin tegang. Baskara menatap Bima dengan mata merah. Kamu? Kenapa kamu di sini? Mau menertawakanku? Bima tidak langsung menjawab Baskara. Ia berjalan ke depan, memberi hormat pada majelis hakim, lalu menoleh ke Baskara. Senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Mas, aku di sini bukan untuk menertawakanmu. Aku di sini untuk menyadarkanmu. Pernahkah Mas berpikir, kenapa wanita licik seperti Valerie tiba-tiba muncul saat Mas sedang jenuh dengan istrimu? Kenapa dia begitu tahu seleramu dan selalu menuruti kemauanmu? Baskara menegang. Keraguan mulai tumbuh di matanya. Apa maksudmu? Bima memberi isyarat pada asistennya. Sebuah video diputar di layar besar di ruang sidang. Video itu menunjukkan Valerie sedang bertengkar dengan seorang pria bertato di sebuah bar yang ramai. Kalau sudah dibayar ya sudah, pergi sana. Jangan ganggu rencanaku. Kalau aku sudah cerai sama si Baskara dan dapat hartanya, nanti aku kasih kamu sepuasnya. Suara Valerie di video itu terdengar tajam, sangat berbeda dengan nada manjanya di samping Baskara. Pria itu tertawa dan menepuk-nepuk perut Valerie. Jaga anakku baik-baik. Kalau sampai si tua bangka itu tahu dia besarin anak seorang penjudi, habis kamu. Ruang sidang hening. Kebenaran yang busuk terungkap dengan begitu telanjang. Valerie menutupi wajahnya dan terduduk di lantai sambil menangis histeris. Baskara berdiri seolah disambar petir. Semuanya adalah sandiwara. Ia hanyalah boneka di tangan seorang wanita mata duitan dan pacar judinya. Demi mereka, ia mencampakkan istrinya, melawan ayahnya, dan menghancurkan kariernya sendiri. Bima mendekati Baskara dan berbisik, cukup keras untuk didengar olehku yang duduk di dekatnya. Aku yang memperkenalkan Valerie padamu. Mas, aku tahu Mas suka wanita murahan yang pandai menjilat, jadi aku bayar dia untuk mendekatimu. Aku tidak menyangka Mas sebodoh itu sampai tergila-gila padanya dan bahkan mau menikahinya. Baskara memelototi Bima. Suara seperti geraman binatang terluka keluar dari tenggorokannya. Kamu menjebakku?
Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kita ini saudara. Saudara. Bima tertawa keras. Tawa yang pahit dan pilu. 10 tahun lalu, saat ayah kena stroke dan koma selama 3 bulan, ibuku berlutut di depan gerbang rumahmu, memohon pada Mas dan ibumu untuk meminjamkan uang biaya operasi jantung. Ibuku tidak berani memberitahu ayah karena takut memperburuk kondisinya, jadi beliau memohon pada kalian. Tapi apa yang kalian katakan? Kalian menyuruh satpam mengusir kami seperti anjing, sementara kalian merahasiakannya dari ayah. Kalian bilang kami benalu, tidak peduli kami hidup atau mati. Ibuku meninggal dalam kesakitan karena tidak mendapat perawatan tepat waktu. Ayah tidak tahu apa-apa sampai saat itu. Apakah saat itu, Mas ingat kata saudara? Wajah Baskara menjadi hitam. Ingatan kelam masa lalu menyeruak. Saat itu, ia dan ibunya istri Tuan Prabowo dengan kejam mengusir Bima dan ibunya saat Tuan Prabowo tidak sadarkan diri. Bima memendam dendam itu selama 10 tahun, diam-diam bekerja keras, membangun bisnisnya sendiri, dan menunggu hari ini. Aku bersumpah di depan makam ibuku, suatu saat aku akan merebut kembali semua miliknya. Dan hari ini, aku berhasil. Mas kehilangan istri, kehilangan anak meski palsu, kehilangan jabatan, dan kehilangan kehormatan. Mas tidak punya apa-apa lagi sekarang. Baskara Wijoyo. Bima selesai berbicara, berbalik, dan berjalan keluar, meninggalkan Baskara yang hancur lebur di tengah ruang sidang. Ia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk berteriak atau memaki. Ia terduduk di lantai, menatap kosong ke udara. Keruntuhan seorang manusia terkadang tidak memerlukan pedang atau palu godam. Cukup dengan satu kebenaran. Kebenaran yang kejam dan tanpa ampun. Sidang berakhir dengan cepat setelah itu. Dengan bukti perselingkuhan dan tanggung jawab Baskara atas kehancuran pernikahan yang jelas, serta dukungan dari Tuan Prabowo, pengadilan memenangkan gugatanku. Aku mendapatkan 50% dari harta Gonogini, termasuk villa di Pondok Indah dan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah yang didapat setelah Tuan Prabowo memaksa Baskara menjual sahamnya. Aku keluar dari gedung pengadilan dan menghirup dalam-dalam udara Jakarta yang dingin di musim hujan. Kebebasan. Akhirnya aku mendapatkan kembali langitku sendiri. Aku tidak lagi menjadi bayangan seseorang. Tidak lagi harus hidup dengan melihat raut wajah orang lain. Bima menungguku di depan pintu pengadilan. Ia bersandar di sebuah sedan hitam mengkilap. Melihatku keluar, ia mendekat dan menyodorkan sebuah kartu nama. Selamat atas kemenangannya. Kemenangan yang luar biasa. Aku menerima kartu nama itu dan menatap Bima dengan tatapan rumit. Terima kasih sudah mengungkap kebenaran. Tapi aku tahu, kau melakukan itu bukan untukku, tapi untuk balas dendammu. Aku juga hanya salah satu pion dalam permainanmu, kan? Bima menatapku. Kilat keterkejutan muncul di matanya, lalu berganti menjadi sorot penghargaan. Ia tidak menyangkal dan mengangguk jujur. Benar. Aku menggunakan situasimu untuk menghancurkan Baskara. Untuk itu, aku minta maaf. Tapi, bakat desainmu itu nyata. Aku pernah melihat sketsa-sketsa yang kau gambar diam-diam di ruang kerja. Ada jiwa di dalamnya. Ia menunjuk kartu nama di tanganku. Samudra Bintang adalah perusahaan fashion yang baru kudirikan di Bali. Aku butuh seorang direktur kreatif dengan pemikiran orisinal dan kepekaan sepertimu. Jakarta terlalu sempit dan penuh kenangan pahit untukmu. Pergilah ke Bali. Di sanalah langit yang pantas untukmu bersinar. Aku membaca tulisan Samudra Bintang, Bali yang dicetak dengan tinta emas di kartu nama itu. Bali, kota cahaya. Tempat impian yang sangat ingin kukunjungi saat kuliah tapi harus kulepaskan karena pernikahan. Beri aku waktu untuk berpikir. Tentu saja. Aku akan menunggumu di Bali. Bima tersenyum. Senyum kali ini tidak lagi memiliki aura misterius dan berbahaya. Ada kehangatan tulus yang terpancar. Ia membuka pintu mobil, masuk, dan melesat pergi, meninggalkanku di persimpangan jalan hidup,
dengan tawaran yang menggiurkan dan masa depan yang terbuka lebar di hadapanku. Mobil Bima menghilang di tengah lalu lintas yang padat, tapi tawarannya terus terngiang di telingaku. Bali, langit baru, karier baru. Bagi seorang wanita yang baru saja keluar dari puing-puing pernikahan, semuanya terdengar seperti mimpi yang jauh. Tapi aku menatap kembali kartu nama di tanganku. Kilau emasnya di bawah sinar matahari yang pucat seolah memanggilku secara magis. Aku kembali ke villa di Pondok Indah untuk terakhir kalinya. Sesuai putusan pengadilan, rumah ini sekarang menjadi milikku. Berdiri di tengah ruang tamu yang luas, tempat aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur menunggu suami, tempat aku menyantap makan malam yang dingin, dan tempat aku mengalami penghinaan saat Baskara kembali. Aku terkejut menyadari bahwa aku tidak lagi merasakan keterikatan apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam, hanya perasaan lega yang hampa. Rumah ini terlalu besar dan terlalu dingin, penuh dengan kenangan. Aku menelepon seorang agen properti dan segera menjualnya. Berkat lokasinya yang strategis, dalam 2 hari seorang pembeli muncul dan memberikan uang muka, sepasang pengusaha muda yang sukses. Mereka melihat-lihat rumah dengan mata berbinar penuh harapan untuk sarang masa depan mereka. Aku memberkati mereka dengan senyuman, dalam hati berdoa agar mereka tidak mengalami nasib yang sama sepertiku. Dengan uang hasil penjualan rumah dan pembagian harta di tangan, secara materi aku menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Tapi secara mental aku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Sebagian uang itu aku sumbangkan ke sebuah yayasan amal atas nama ayahku. Sebagian lagi aku kirimkan kepada Tuan Prabowo sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf. Meskipun beliau membelaku, kehancuran pernikahan ini pasti meninggalkan luka di hati seorang ayah tua. Tuan Prabowo menerima uang itu, tapi dengan tegas mengatakan tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia akan menggunakan uang itu untuk memperluas Yayasan Tunas Harapan, untuk membantu lebih banyak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu sepertiku dulu. Pergilah, kata Tuan Prabowo dalam pertemuan perpisahan singkat kami. Pergi dan temukan kembali dirimu. Jangan khawatirkan ayah, Baskara. Anak itu, setelah jatuh sekeras ini, semoga ia sadar. Jika tidak, itu sudah takdirnya. Aku menunduk hormat pada ayah mertua yang terhormat, sekaligus dermawan terbesar dalam hidupku. Hari keberangkatanku dari Jakarta. Hujan gerimis. Dian bersikeras mengantarku sampai ke bandara. Di dalam mobil, ia tidak seceria biasanya dan terus sesenggukan. Kalau kamu pergi, aku main sama siapa? Jaga kesehatan di sana. Jangan kerja terlalu keras. Kalau ada laki-laki baik, pacaran saja. Hidup ini masih panjang. Aku menggenggam tangan Dian dan tersenyum menenangkan. Tenang saja. Aku ke sana untuk bekerja dan menjalani hidupku, bukan untuk lari. Nanti kalau sudah stabil, aku undang kamu ke sana. Di ruang tunggu keberangkatan internasional, aku menatap Jakarta untuk terakhir kalinya dari balik jendela kaca yang buram karena air hujan. Kota ini memberiku luka, tapi juga memberiku pertumbuhan. Aku datang ke sini dengan hati penuh mimpi masa muda, dan sekarang aku pergi dengan hati yang penuh bekas luka, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Bima. Ini pertama kalinya aku menghubunginya sejak persidangan. Halo? Suara Bima yang rendah dan tenang terdengar dari seberang. Aku di bandara. 2 jam lagi terbang ke Bali. Kataku singkat. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, terdengar tawa kecil Bima. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Selamat datang di Samudra Bintang. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu di Bandara Ngurah Rai. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kirimkan saja alamat kantornya. Aku akan masuk kerja Senin pagi. Aku menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Bahkan pada Bima, di kota yang asing, aku ingin memulai dari nol, dengan kedua kakiku sendiri. Aku menarik koperku dan melewati pemeriksaan keamanan.
Suara stempel imigrasi yang dicap di pasporku terdengar tegas, seperti titik yang mengakhiri babak lama dalam hidupku. Selamat tinggal, Baskara Wijoyo. Selamat tinggal, hari-hari kelabu. Selamat datang, masa depan Saraswati Anindita. Bali menyambutku dengan cuaca cerah yang langka di musim hujan. Udara dingin di sini terasa kering dan segar, tidak lembab dan menyesakan seperti di Jakarta. Untuk beberapa hari pertama, aku menyewa sebuah apartemen loteng kecil di daerah Sanur yang tenang untuk menenangkan diri. Senin pagi, pukul 8 tepat, aku tiba di kantor Samudra Bintang. Perusahaan itu menempati sebuah bangunan bergaya kuno di dekat Sungai Ayung. Tidak mewah, tapi memancarkan suasana artistik dan berkelas. Bima sudah menunggu. Hari ini, ia mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung, tampak lebih bersemangat dan ramah daripada penampilannya yang penuh perhitungan di pengadilan. Selamat datang, Direktur Kreatif kami. Bima mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, matanya menunjukkan kegembiraan yang tulus. Ini ruanganmu. Aku sudah siapkan semua peralatan gambar dan bahan terbaik. Semoga kau suka. Ruangan itu adalah sebuah ruang luas dengan jendela kaca besar yang menghadap ke lembah hijau. Di atas meja, tersedia satu set cat air mewah, gulungan kain sutra terbaik, dan komputer terbaru. Aku menyentuh gulungan kain itu, merasakan emosi yang meluap. Sudah 3 tahun. 3 tahun sejak aku bisa menyentuh kembali hasratku dengan rasa hormat yang semestinya. Terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Jangan hanya berkata akan melakukan yang terbaik. Buktikan dengan hasil. Bima kembali ke sikapnya sebagai atasan yang serius. 3 bulan lagi ada Bali Fashion Week. Samudra Bintang adalah merek baru. Kita butuh koleksi debut yang sukses untuk menancapkan posisi kita. Aku mempertaruhkan segalanya padamu, Saraswati. Tekanan itu terasa berat di pundakku, tapi sekaligus menjadi pemicu yang membakarku. Aku bekerja seperti orang gila. Aku makan dan tidur di kantor, lupa akan hari. Ide-ide yang terpendam selama 3 tahun terakhir meledak seperti banjir. Aku menggambar, memotong, menjahit, dan merevisi setiap jahitan. Bima adalah atasan yang menuntut tapi adil. Ia memeriksa setiap sketsaku dengan teliti, menunjukkan kekurangannya, dan terkadang berdebat sengit untuk mempertahankan visi estetikanya. Tapi ia juga menjadi pendukungku yang paling kokoh. Ia mengurus semua masalah bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran, agar aku bisa fokus pada kreasi. Suatu hari, aku bekerja hingga pukul 2 pagi dan tertidur kelelahan di meja. Saat terbangun, ada jaket Bima menutupi pundakku, dan di atas meja ada secangkir kopi hangat dan krosan yang harum. Ia tidak banyak bicara, hanya dengan tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian. Ia diam-diam menjagaku. Kami menjaga jarak yang pantas sebagai atasan dan bawahan, sebagai teman sesama perantau. Aku tahu Bima punya perasaan padaku, tapi aku belum siap menerimanya. Luka dari pernikahan masa lalu masih ada, sesekali berdenyut saat cuaca buruk. Aku takut untuk percaya, takut terluka, dan takut salah menaruh hatiku lagi. Bima mengerti itu. Ia tidak pernah melewati batas. Ia menunggu dengan sabar, dengan rasa hormat dan ketulusan, perlahan-lahan meruntuhkan dinding pertahanan di hatiku. Suatu sore, saat kami sedang memeriksa kain untuk koleksi, Bima tiba-tiba bertanya, "Apa kau tidak rindu Jakarta?" Aku menghentikan tanganku dan memandang Sungai Ayung yang berkilauan keemasan di bawah matahari terbenam. Rindu. Bagaimanapun juga itu tempat kelahiranku. Tapi aku tidak menyesal datang ke sini. Di sini, aku bisa menjadi diriku sendiri. Itu sudah cukup. Bima tersenyum. Aku khawatir kau masih terikat pada masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Aku sudah belajar semua pelajaranku. Aku menatap lurus ke mata Bima, menegaskan, koleksi itu perlahan terbentuk. Aku mengambil inspirasi dari citra wanita Indonesia yang kuat dan gigih, namun juga lembut dan menawan.
Aku menggabungkan kain-kain tradisional seperti sutra dan batik dengan potongan-potongan berani dari mode barat. Aku menamai koleksi itu kelahiran kembali Sang Garuda seperti hidupku, yang bangkit dari abu menjadi lebih cemerlang. Malam Bali Fashion Week. Belakang panggung samudra bintang kacau seperti medan perang. Model berlarian berganti pakaian, penata rias memperbaiki riasan, dan penjahit merevisi detail terakhir. Aku berdiri di tengah-tengah, memimpin semuanya dengan kepala dingin, tapi jantungku berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Jika berhasil, aku akan mendapatkan segalanya, nama, karier, pembuktian diri. Jika gagal, aku akan kembali ke titik nol. Bima datang ke sampingku, meletakkan tangannya di bahuku dan meremasnya pelan. Tenang. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Percaya pada dirimu sendiri. Aku sangat khawatir. Bima, penonton di sini sangat kritis. Apa mereka akan menerima perpaduan timur dan barat ini? Mereka tidak hanya akan menerima, mereka akan terpesona. Percayalah padaku. Musik latar yang memadukan alunan gamelan tradisional dengan musik elektronik modern mulai terdengar, menciptakan suasana yang magis dan memikat. Lampu panggung menyala. Model pertama berjalan keluar, mengenakan gaun panjang modifikasi dari kebaya yang terbuat dari sutra dengan sulaman emas berbentuk burung Garuda. Ekornya menyapu lantai. Penonton menahan napas sejenak. Kemudian, tepuk tangan terdengar satu-dua, dan segera menyebar seperti guntur. Desain-desain berikutnya muncul satu persatu. Setiap pakaian adalah sebuah cerita, sebuah karya seni. Kelembutan sutra, kerumitan sulaman, dan kekuatan siluet modern berhasil memukau bahkan para pakar mode yang paling kritis sekalipun. Saat aku keluar untuk memberikan penghormatan terakhir bersama para model, mataku silau oleh kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Tepuk tangan tidak berhenti. Aku melihat senyum dan tatapan kagum. Di barisan paling depan, desainer legendaris Indonesia, Bapak Didit, dari rumah mode Cita Kirana, memberikan tepuk tangan sambil berdiri. Di sampingnya, Bima menatapku dengan mata penuh kebanggaan dan kasih sayang. Saat itu, aku tahu aku menang. Aku menang melawan takdir, melawan prasangka, dan melawan ketakutan di dalam diriku. Setelah pertunjukan, Bapak Didit datang menemuiku di belakang panggung. Ia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, "Luar biasa, sungguh luar biasa. Anda telah membawa angin segar ke dunia mode Indonesia. Perpaduan budaya kita dengan teknik modern begitu halus. Cita Kirana ingin mengundang Anda sebagai mitra kolaborasi untuk koleksi musim depan. Bagaimana menurut Anda?" Aku membeku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kolaborasi dengan Cita Kirana, itu adalah impian setiap desainer di Indonesia. Aku menoleh ke arah Bima. Ia mengangguk memberiku semangat. Terima kasih Pak Didit. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Tidak, merupakan kehormatan bagi kami menemukan bakat sepertimu. Bapak Didit memberiku kartu namanya dan pergi, meninggalkanku dan Bima dalam kegembiraan yang meluap. Bima mendekat. Di tangannya ada seikat mawar merah. Selamat, Saraswati. Kamu berhasil. Sang Garuda telah terbang. Ini adalah pertama kalinya ia memanggil namaku tanpa embel-embel bu. Perubahan kecil dalam panggilan, tapi mengandung perubahan besar dalam perasaan. Terima kasih. Tanpa kepercayaan dan kesempatan darimu, aku tidak akan ada di sini hari ini. Aku menerima buket bunga itu, merasakan pipiku memanas. Bukan aku yang memberimu kesempatan. Aku hanya membantumu menemukan kembali sayapmu. Yang terbang dengan kekuatan sendiri adalah dirimu. Bima menatap mataku dalam-dalam, suaranya merendah. Saraswati, mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin mengatakannya. Aku sangat mengagumimu. Bukan hanya bakatmu, tapi juga keteguhanmu, dan dirimu sebagai seorang pribadi. Aku siap menunggu sampai kau membuka hatimu. Tapi tolong, jangan mendorongku menjauh lagi.
Aku menatap pria di hadapanku. Ia ada di sisiku saat aku paling terpuruk. Ia mengangkatku dari lumpur, dan ia memberiku sayap untuk mimpiku tanpa pamrih. Jantungku yang sudah lama membeku mulai berdebar aneh. Aku butuh sedikit waktu lagi. Tapi aku janji tidak akan mendorongmu menjauh. Bisakah kita mulai sebagai teman? Sebagai rekan kerja yang dekat? Bima tersenyum. Senyum paling cerah yang pernah kulihat di wajahnya. Baiklah, teman juga tidak apa-apa, selama aku bisa bersamamu. Malam itu, Bali bermandikan cahaya. Aku berjalan bersama Bima di sebuah jalan setapak yang kuno. Hatiku meluap dengan keyakinan akan masa depan. Aku telah menemukan kembali diriku, dan mungkin, aku mulai menemukan kebahagiaan baru yang tenang dan tulus. Kabar kesuksesanku di Bali Fashion Week dengan cepat menyebar hingga ke Jakarta. Majalah-majalah mode nasional serentak menyebutku sebagai kebanggaan baru. Banyak pesan ucapan selamat masuk, bahkan dari teman-teman lama yang sempat menjauhiku saat skandal itu meledak. Tapi di antara ratusan pesan itu, ada satu nama yang membuatku berhenti. Kang Tae-yun. Typo di teks asal. Saya koreksi menjadi Baskara Wijoyo sesuai konteks adaptasi. Baskara Wijoyo. Aku kangen kamu. Aku sekarang di Bali. Pesan yang singkat tapi syarat keputusasaan. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Masa lalu sudah terkubur. Aku tidak ingin membangkitkannya. Tapi Baskara tidak menyerah. Keesokan sorenya, saat aku keluar dari kantor pusat Samudra Bintang, sebuah bayangan yang familiar menghadang jalanku. Baskara. Tapi bukan Baskara yang necis dan flamboyan seperti dulu. Di hadapanku berdiri seorang pria kurus, berjanggut. Setelan yang ia kenakan masih bermerek tapi tampak usang dan kusut. Matanya dipenuhi kelelahan dan kerutan cemas. Saras, akhirnya kamu mau menemuiku, kata Baskara dengan suara serak. Ada seberkas harapan di matanya. Aku mundur selangkah, menjaga jarak. Petugas keamanan kantor segera mendekat. Tapi aku memberi isyarat agar mereka berhenti. Ada perlu apa Anda kesini? Tanyaku dingin. Baskara menatapku kosong. Mungkin terkejut dengan perubahanku. Gaun desainer yang elegan, rambut pendek yang bergaya, dan sikap yang percaya diri. Aku yang sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dengan istri lusuh di masa lalu. Aku datang untuk minta maaf. Aku salah. Aku kehilangan segalanya, Saras. Ayah mengusirku dari perusahaan dan memutus semua bantuannya. Teman-teman menjauhiku. Rekan bisnis memunggungiku. Aku jadi gembel. Baskara mencoba mendekat dan meraih tanganku, tapi aku menariknya. Itu adalah harga yang harus Anda bayar atas perbuatan Anda. Bukan urusan saya. Aku tahu. Ini semua salahku. Tapi Saras, aku kangen kamu. Aku sadar aku masih sangat mencintaimu. Setelah hidup sendiri, aku baru benar-benar sadar tidak ada orang yang sebaik kamu padaku. Valerie, perempuan itu hanya wanita murahan mata duitan. Yang tulus mencintaiku hanya kamu. Baskara mulai bermain dengan emosi. Ia menceritakan kenangan-kenangan lama, hari-hari awal pernikahan, berusaha membangkitkan rasa iba di hatiku. Ia pikir aku masih wanita lemah hati yang mudah goyah. Maukah kamu kembali padaku? Kita mulai lagi dari awal. Aku bersumpah akan hidup dengan baik dan menebus semuanya padamu. Ayah juga ingin kita bersatu lagi. Beliau sudah tua, ingin melihat anak-anaknya rukun. Ia bahkan membawa-bawa nama ayahnya untuk menekanku. Sungguh pengecut. Aku menatap Baskara. Rasa jijik meluap di tenggorokanku. Ia tidak mencintaiku. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Ia mencariku sekarang karena aku telah sukses. Karena ia ingin bersandar padaku untuk bangkit kembali, atau sekadar mencari tempat bersandar saat ia kehilangan segalanya. Tuan Baskara, tatap mata saya. Aku berkata dengan tegas. Wanita yang pernah mencintaimu sampai mati itu sudah mati pada malam kau meninggalkannya di bandara. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Saraswati Anindita, mitra kerja Cita Kirana,
bukan mantan istrimu. Baskara membeku. Bagaimana bisa kamu sekejam itu? Kita pernah jadi suami istri selama 3 tahun. Kejam? Apa Anda pantas mengucapkan kata itu? Anda kejam saat aku sakit. Anda kejam saat memfitnahku selingkuh. Anda kejam saat mencemarkan nama baik dermawanku. Sekarang setelah gagal, Anda datang mengemis belas kasihan. Maaf, kebaikanku tidak untuk orang yang tidak pantas. Aku menoleh ke arah petugas keamanan. Tolong antar bapak ini keluar. Dan jika di kemudian hari beliau berkeliaran di sekitar sini lagi, panggil polisi. Baskara panik. Ia berlari dan berlutut di kakiku, memeluk kakiku sambil menangis. Saras, jangan tinggalkan aku. Kumohon. Aku tidak punya tempat tujuan lagi. Tolong aku. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Pria yang dulu memandang rendah dunia, kini berlutut mengemis cinta. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Di mataku tidak ada lagi dendam, hanya iba pada sebuah kehidupan yang salah jalan. Lepaskan. Harga diri adalah satu-satunya yang tersisa pada Anda. Jangan hilangkan itu juga. Aku menarik kakiku dan berjalan lurus ke mobil yang sudah menunggu. Kaca mobil naik, memisahkanku dari jeritan putus asa Baskara. Mobil mulai bergerak, meninggalkan masa lalu yang kelam selamanya di belakang. Di dalam mobil, jantungku masih berdebar kencang karena pertemuan yang tidak diinginkan itu. Bayangan Baskara yang berlutut tidak mau hilang dari kepalaku. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena itu mengingatkanku pada kejamnya hukum karma. Ponselku berdering. Bima, kau baik-baik saja? Aku dapat laporan dari keamanan ada yang mengganggumu. Suara Bima penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Itu Baskara. Dia datang menemuiku. Hening sejenak di seberang sana. Aku sudah menduganya. Dia sudah beberapa hari berkeliaran di Bali. Kau yakin baik-baik saja? Ya. Semuanya sudah selesai. Malam ini aku jemput. Ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu. Bima membawaku ke sebuah dermaga kecil di Sungai Ayung. Bukan kapal pesiar mewah yang ramai turis, melainkan sebuah perahu kecil yang cantik. Kami meluncur di atas permukaan air yang tenang, menikmati gemerlap malam Ubud dari kejauhan. Angin sungai meniup rambutku, terasa dingin tapi menyegarkan. Bima mematikan mesin, membiarkan perahu mengapung bebas di tengah sungai. Ia mengeluarkan sebotol anggur merah dan 2 gelas. Untuk menghangatkan badan, kami bersulang. Anggur itu terasa sepat di ujung lidah, tapi meninggalkan rasa manis, melonggarkan ketegangan di dalam diriku. Saraswati, Bima memulai dengan suara rendah dan sedih. Ia tidak menatapku, melainkan memandang permukaan air sungai yang gelap. Maafkan aku soal Baskara. Seharusnya aku tidak membiarkannya mendekatimu. Kau tidak bisa mencegahnya. Dan bagaimanapun, aku memang harus menghadapinya sekali untuk benar-benar menyelesaikannya. Bima menoleh padaku. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ada cerita yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Tapi aku takut. Aku takut kau akan membenciku dan merendahkanku jika aku mengatakannya. Aku menatap Bima. Aku punya firasat ini adalah cerita yang penting. Katakan saja. Aku mendengarkan. Bima menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Kau tahu aku mendekati Baskara untuk balas dendam. Tapi kau tidak tahu bahwa sejak awal, kau juga bagian dari rencanaku. Jantungku terasa jatuh. Aku tahu Bima memanfaatkan situasiku. Tapi apa maksudnya aku adalah bagian dari rencananya sejak awal? Aku sudah lama mengamati keluarga Wijoyo. Aku tahu Baskara menikahimu bukan karena cinta, tapi karena kau penurut dan mudah diatur, untuk dijadikan tameng. Aku juga tahu perselingkuhannya. Saat aku memasukkan Valerie, langkah berikutnya adalah menarikmu ke pihakku. Aku butuh orang dalam untuk mengetahui kondisi keuangan dan kelemahan Baskara, dan kau adalah orang yang paling tepat. Bima menunduk, suaranya tercekat. Aku berencana memanfaatkan penderitaanmu,
menjadikanmu pisau paling tajam untuk menusuk punggung Baskara. Aku menghitung semuanya, tapi ada satu hal yang tidak kuperhitungkan. Apa itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada pionku sendiri. Bima mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya berkaca-kaca. Sejak pertama kali aku melihatmu merawat pot mawar dengan wajah kesepian di taman rumah itu, hatiku terasa sesak. Aku berpikir, betapa bodoh dan kasihannya wanita ini. Dan saat kau bangkit melawan Baskara dengan begitu kuat, aku semakin terpesona. Kekuatan yang tersembunyi di balik penampilanmu yang rapuh itu menghancurkanku. Ia menggenggam tanganku. Tangannya hangat dan gemetar. Saraswati, aku minta maaf atas niat burukku di awal. Aku minta maaf karena secara tidak langsung telah memberimu penderitaan. Tapi perasaanku padamu sekarang adalah nyata. Aku bisa bersumpah di atas sungai ini. Aku mencintaimu bukan karena kau mantan istri Baskara atau desainer berbakat. Aku mencintaimu karena kau adalah Saraswati. Hanya karena kau Saraswati. Aku menatap pria di hadapanku. Pengakuannya menusuk hatiku seperti belati, tapi sekaligus menjadi penawarnya. Ia dengan berani mengakui kebenaran yang paling buruk, agar tidak ada lagi rahasia di antara kami, bahkan dengan risiko aku akan menolaknya. Aku menarik tanganku dan menoleh ke arah gemerlap lampu di kejauhan. Kau orang yang sangat jahat, Bima. Aku tahu. Aku memang bajingan. Tapi setidaknya aku bajingan yang mengakui kesalahannya. Lebih baik daripada orang munafik yang bicara cinta di depan tapi menusuk dari belakang. Aku menoleh kembali pada Bima dan tersenyum tipis. Aku marah karena kau berencana memanfaatkanku. Tapi berkat itu juga aku bisa keluar dari sangkar emas itu. Jadi aku juga berterima kasih. Kita anggap impas saja. Bima menatapku kosong, lalu kegembiraan menjalar di matanya. Jadi, kau memaafkanku? Aku tidak bilang langsung memaafkan. Aku bilang impas. Aku memotongnya dengan nada main-main. Soal pacaran. Kau harus membuktikannya lebih jauh. Satu kali pengakuan di atas Sungai Ayung tidak cukup untuk memenangkan hati Direktur Kreatif Samudra Bintang. Bima tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di atas sungai. Ia menuangkan anggur lagi ke gelasku. Baiklah. Aku akan membuktikannya seumur hidupku. Bersulang. Malam itu, kami tidak banyak bicara tentang masa lalu, juga tidak membuat janji-janji muluk tentang masa depan. Kami hanya menikmati ketenangan saat ini. Dua jiwa yang terluka saling merasakan ketulusan dan menemukan titik temu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 1 tahun telah berlalu sejak aku menginjakkan kaki di Bali. Hidupku kini berada di jalur yang stabil dan bersinar dengan warna-warni. Di tengah kesibukan proyek kolaborasi Samudra Bintang dan Cita Kirana, di akhir pekan aku menjelajahi berbagai pelosok negeri. Bima selalu menjadi pendamping setiaku. Kami berjalan di jalanan kuno Yogyakarta, melihat matahari terbenam di Tanah Lot, dan bermain ski di pegunungan Dieng. Bima menepati janjinya. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksaku untuk membalas cintanya. Ia tetap di sisiku seperti teman, kakak, dan pengawal yang diam. Ia mengingat setiap kebiasaan kecilku. Ia tahu aku suka kopi tanpa gula. Dan ia tahu aku tidak tahan dingin sehingga selalu menyiapkan shawl. Saat aku sakit di musim pancaroba, Bima meninggalkan semua pekerjaannya untuk merawatku. Ia dengan kikuk membuatkan bubur, menyiapkan obat, dan begadang sampai aku tertidur. Melihat punggungnya yang tertidur di sofa, kehangatan aneh menjalari hatiku. Itu adalah perasaan keluarga yang sudah lama kurindukan. Aku juga mulai belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku mendaftar kelas yoga, belajar merangkai bunga, dan melukis dengan cat minyak. Aku sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang kuciptakan dari dalam diriku sendiri. Saat jiwaku tenang, dunia di sekitarku pun menjadi lebih lembut. Suatu sore di musim gugur, saat taman dipenuhi daun-daun kuning, aku dan Bima duduk di tepi danau, melukis.
Saraswati, bagaimana lukisan ini? Bima menunjukkan sketsa yang baru saja ia buat. Di dalamnya, ada seorang wanita membaca buku di bawah pohon. Sinar matahari yang menembus sela-sela daun menyinari rambutnya. Sketsa pensil yang sederhana, tapi suasana tenang sang wanita dan senyum di bibirnya terasa begitu hidup. Itu adalah aku. Kapan kau menggambarku? Aku selalu menggambarmu di kepalaku. Bima menatapku dengan mata yang selembut danau. Selama setahun ini, apakah aku sudah menepati janjiku? Apakah aku sudah cukup sabar? Aku melihat lukisan itu, lalu melihat Bima. Jantungku berdebar kencang. Aku sadar, entah sejak kapan, aku telah jatuh cinta pada pria ini. Pada kebaikannya, pada kegigihannya, dan bahkan pada luka masa lalunya. Aku meletakkan kuasku dan tersenyum. Kesabaranmu sangat luar biasa. Tapi, sepertinya aku tidak mau membuatmu menunggu lebih lama lagi. Bima berhenti sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Itu artinya, ada satu orang yang kurang di lukisan ini. Aku mengambil pensil dan menggambar seorang pria yang duduk di samping wanita itu, menggenggam tangannya erat. Sekarang, sempurna. Bima melihat lukisan itu, lalu melihatku. Kebahagiaan yang meluap membuatnya salah tingkah seperti anak kecil. Ia menggenggam tanganku dan mengecup ringan jari-jariku yang terkena cat. Terima kasih, Saraswati. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Angin musim gugur berhembus, menerbangkan daun-daun kuning seperti hujan. Di tengah kota yang romantis, dua hati yang pernah hancur bertemu dan menyatu dalam satu detak yang utuh. Aku tahu jalan di depan masih panjang, tapi aku tidak takut lagi, karena aku tahu, aku tidak akan berjalan sendirian. Tepat saat itu, panggilan video dari Dian masuk. Di layar, wajahnya berseri-seri, memamerkan cincin pertunangan yang berkilauan di jari manisnya. Aku mau nikah, Saras. Kamu harus datang jadi pengiringku. Aku ikut tertawa melihat kebahagiaan sahabatku. Selamat, tentu saja aku datang. Siapa calonnya? Dokter yang dulu memeriksamu itu. Jodoh memang gak kemana ya. Kami mengobrol lama tentang persiapan pernikahan. Lalu suara Dian merendah dan ekspresinya menjadi serius. Saras, ada cerita yang perlu kamu tahu. Soal Baskara dan Valeri. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Meskipun sudah kulepaskan, aku ingin tahu akhir dari orang-orang yang pernah membuat gejolak dalam hidupku. Ceritakan. Valeri nasibnya tragis banget. Setelah kejadian di pengadilan itu, ketahuan kalau pacar lamanya itu penjudi berat, dan dia kabur bawa semua uang yang Valeri kumpulkan. Dalam keadaan hamil besar, dia diusir dari kontrakan dan akhirnya numpang hidup di rumah orang tuanya di kampung. Di kampung, nama baiknya sudah hancur. Orang tuanya malu besar dan setiap hari memaki dan menyiksanya. Katanya sekarang dia jualan sayur di pasar. Penampilannya nggak terurus sama sekali. Aku menghela napas. Hukum karma. Valeri menggunakan kecantikan dan kelicikannya untuk mengejar kekayaan haram, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Kalau Baskara? Baskara hancur total. Setelah diusir dari perusahaan oleh ayahnya, dia hidup mabuk-mabukan. Mobil, barang-barang mewah, semua dijual untuk minum dan berjudi. Pernah beberapa kali babak belur dihajar orang karena berkelahi. Tuan Prabowo saking marahnya sampai mengumumkan putus hubungan keluarga dan melarang siapapun membantunya, jadi dia dibiarkan hidup sendiri. Katanya sekarang dia kerja jadi petugas parkir, setiap hari mabuk. Semua orang mencibir. Mendengar cerita Dian, hatiku bukan merasa puas, melainkan diliputi kesedihan tipis. Kesedihan atas sebuah kehidupan yang pernah memiliki segalanya tapi tidak tahu cara menghargainya. Baskara memiliki titik awal yang diimpikan banyak orang, tapi keegoisan dan kesombongannya menjatuhkannya ke jurang. Mungkin itu sudah takdirnya, Dian. Mereka memilih jalan yang salah. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Iya. Aku cuma kasih tahu kamu saja.
Kamu hiduplah bahagia sama Mas Bima. Dia itu laki-laki baik yang langka. Setelah menutup telepon, aku memandang langit Bali yang kelabu di musim hujan. Perasaan ringan menyelimuti hatiku. Hantu-hantu masa lalu akhirnya benar-benar lenyap. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya berharap, setelah menebus semua karma mereka, mereka bisa menemukan sedikit kedamaian di sisa hidup mereka. Bima masuk ke kamar membawa secangkir koklat panas. Melihatku berdiri termenung di dekat jendela, ia memelukku dari belakang dan menyandarkan dagunya di bahuku. Mikirin apa? Baru saja teleponan sama Dian. Dengar kabar Baskara dan Valerie. Bima tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengeratkan pelukannya seolah memberiku kekuatan. Semua sudah berlalu, mulai sekarang dan selamanya. Kau hanya perlu melihat ke depan. Ada aku di sini. Aku berbalik dan membenamkan wajahku di dadanya, menghirup aroma kayu yang familiar dan hangat. Iya, aku tahu. Natal di Bali seindah negeri dongeng. Jalanan dihiasi lampu warna-warni. Suara lonceng gereja dan lagu-lagu Natal yang ceria menggema di setiap sudut. Bima membawaku ke Kintamani. Malam itu sangat dingin, dan diramalkan akan turun hujan. Kami bergandengan tangan menaiki jalan setapak menuju puncak. Dari sana, pemandangan danau dan gunung yang diselimuti kabut tipis terlihat magis. Saraswati, kau percaya keajaiban? Tanya Bima sambil mengeluarkan uap putih dari mulutnya. Dulu tidak. Tapi setelah bertemu denganmu, aku mulai percaya. Aku tersenyum dan meremas tangannya pelan. Tepat saat itu, gerimis pertama mulai turun. Butiran-butiran air yang lembut jatuh dengan tenang di rambut dan bahu kami. Pemandangan menjadi sangat fantastis. Bima tiba-tiba melepaskan tanganku dan berdiri di hadapanku. Ia menatap mataku dalam-dalam dengan tatapan penuh cinta. Lalu, perlahan-lahan ia berlutut di atas tanah yang basah dan dingin, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari saku mantelnya. Jantungku berdebar kencang. Meskipun samar-samar aku sudah menduganya, saat momen ini tiba, aku tidak bisa menahan haru. Saraswati Anindita, kau telah melalui banyak luka, dan aku juga orang yang punya banyak luka di jiwa. Kita bertemu saat kita sama-sama tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang menyatukan kita. Bima membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin berlian yang sederhana namun elegan berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku tidak bisa menjanjikanmu kehidupan yang paling kaya di dunia, tapi aku bisa menjanjikan kehidupan yang paling damai. Aku berjanji akan selalu menghormatimu, mendukungmu, dan mencintaimu dengan segenap hatiku. Maukah kau menikah denganku? Saraswati, air mata mengalir, membasahi pipiku dengan hangat. Aku menatap pria yang berlutut di hadapanku. Orang yang dengan sabar menungguku, menyembuhkanku, dan membuatku kembali percaya pada cinta. Ya, aku mau. Kataku dengan suara tercekat. Bima bangkit, memasangkan cincin di jariku, dan memelukku erat. Ia mengangkatku dan berputar di bawah langit yang menurunkan hujan. Kami melupakan dinginnya malam, melupakan dunia di sekitar kami, dan berbagi ciuman yang manis dan penuh gairah. Malam Natal itu, hujan turun di Bali, tapi di dalam hatiku, bunga-bunga musim semi bermekaran. Aku tahu, aku telah menemukan rumahku yang sesungguhnya. Kami menikah di musim semi berikutnya, di sebuah pedesaan kecil di Ubud. Di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga tropis yang berwarna-warni. Tidak seramai dan semewah pernikahanku dengan Baskara dulu. Tamu yang hadir hanya sekitar 20 orang, termasuk Tuan Prabowo, Dian yang datang bersama suaminya, dan beberapa teman terdekat kami di Bali. Aku mengenakan gaun pengantin yang kurancang sendiri, bukan gaun mengembang seperti putri, melainkan gaun sutra putih yang sederhana dan murni, dengan tambahan sulaman tangan yang halus. Bima mengenakan setelan berwarna krem yang elegan, dan tidak henti-hentinya tersenyum bahagia. Tuan Prabowo menjadi saksi kami. Rambutnya semakin memutih, tapi semangatnya masih menyala. Ia menatap kami dengan mata berkaca-kaca karena haru.
Ayah sangat menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Tapi hari ini, melihat kalian berdua begitu bahagia, ayah tidak punya harapan lain lagi. Bima, jaga Saraswati baik-baik untuk ayah dan juga untuk almarhum ayahnya. Saraswati adalah anak yang baik, kau harus menghargainya. Saya tahu, ayah. Saya akan menjaganya seumur hidup saya. Bima menggenggam tanganku erat dan menatapku dengan tatapan mantap. Kami mengucapkan janji suci di bawah sebuah pohon beringin tua. Saya, Saraswati Anindita, menerima Bima Nugraha sebagai suami saya, untuk berbagi suka dan duka, menghormati pekerjaan dan hasratmu, dan bersama-sama membangun keluarga yang setara dan penuh tawa. Saya, Bima Nugraha, menerima Saraswati Anindita sebagai istri saya, berjanji tidak akan pernah membiarkanmu kesepian, selalu mendengarkan dan memahamimu, dan menjadi pendampingmu yang paling kokoh di setiap jalan kehidupan. Tidak ada kata-kata berbunga-bunga, hanya ketulusan yang datang dari lubuk hati. Dian menangis sesenggukan di samping, suaminya menepuk-nepuk bahunya. Pesta pernikahan diadakan dengan hangat di sebuah taman kecil. Kami makan, bernyanyi, dan menari di bawah cahaya bulan. Tidak ada tekanan untuk menyambut tamu. Tidak ada beban untuk berakting sebagai pasangan sempurna. Kami menjadi diri kami sendiri, tertawa dan bercanda sepuasnya bersama orang-orang yang kami cintai. Malam pertama pernikahan kami, Bima memelukku dan berbisik, "Terima kasih sudah datang ke sisiku. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku." Aku menyandarkan kepala di dadanya, merasakan detak jantungnya yang kuat. Aku juga. Terima kasih sudah memberiku keluarga yang sesungguhnya. 3 tahun kemudian, kehidupan pernikahan kami lebih tenang dan bahagia dari yang kubayangkan. Kami dikaruniai 2 malaikat kecil, Anjani dan Arjuna. Kakak Anjani, sangat mirip ayahnya, cerdas dan tenang. Adiknya Arjuna, mirip ibunya, sensitif dan menyukai seni. Bima berbeda dengan laki-laki patriarkis yang ku kenal. Ia tidak segan melakukan pekerjaan rumah tangga apapun, mulai dari mengganti popok, membuat susu, hingga memasak dan membersihkan rumah. Saat aku sibuk mempersiapkan koleksi baru, ia dengan sukarela mundur dan menjadi bapak rumah tangga, membiarkanku bekerja dengan tenang. "Apa kau tidak sebal punya istri yang lebih sibuk dari suami?" tanyaku suatu kali, saat ia sedang membuat makanan bayi di dapur sementara aku membuat sketsa desain. Bima menoleh dan tertawa. "Sebal? Justru aku bangga punya istri sehebat ini. Pernikahan itu kan saling membantu. Siapa yang lebih ahli? Dia yang mengerjakan. Kau bersinar di atas panggung, biar aku yang menjaga di belakang." Dukungan tanpa syaratnya menjadi pendorong karierku untuk berkembang. Merek Samudra Bintang semakin besar, tidak hanya di Bali tapi juga merambah ke pasar-pasar utama lainnya. Suatu hari, aku menerima sepucuk surat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebuah undangan resmi untuk menjadi direktur artistik untuk pagelaran budaya nasional yang akan datang. Itu adalah sebuah acara besar yang menampilkan esensi budaya bangsa. Aku memegang surat itu dengan tangan gemetar. Haru. Mengabdi pada negara dengan bakatku adalah impian lamaku. Tapi memikirkan kedua anakku yang masih kecil dan setumpuk pekerjaan di Bali, aku ragu. "Terima saja," kata Bima setelah selesai membaca surat itu. "Soal anak-anak dan perusahaan, kita bisa pergi bersama. Sudah lama juga anak-anak tidak mengunjungi kakek dan keluarga di Jakarta. Ini kesempatan bagus agar mereka tahu akar mereka. Perusahaan di sini bisa diatur dari jarak jauh. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Aku menatap suamiku. Rasa syukur meluap di hatiku. Ia selalu mendorongku maju dan menjadi sandaranku yang paling kokoh. Saat menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, emosi meluap. Masih udara musim panas Jakarta yang familiar, tapi kali ini tidak lagi terasa menyesakan. Aku kembali dengan kepala tegak, bersama suamiku yang hebat dan kedua anakku yang menggemaskan. Pagelaran budaya nasional berakhir dengan sukses besar.
Koleksiku yang bertema Napas Nusantara mendapat pujian luar biasa dari para ahli dan masyarakat. Busana-busana modern yang diinterpretasi ulang dengan identitas etnik yang kental menyentuh hati jutaan rakyat Indonesia. Dalam ajang penghargaan desain internasional yang diadakan setelahnya, namaku dengan bangga dipanggil sebagai pemenang kategori desainer paling berpengaruh tahun ini. Berdiri di panggung kehormatan, memegang trofi emas di tangan, disinari lampu panggung yang gemerlap. Aku menatap ke bawah ke arah penonton. Bima duduk sambil menggendong Arjuna. Di sebelahnya ada Anjani dan Tuan Prabowo. Tatapan mereka memancarkan kebanggaan yang tak terhingga. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendekati mikrofon. Penghargaan ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling saya cintai. Untuk ayah, yang selalu percaya pada saya. Terima kasih. Dan untuk suamiku, Bima, yang telah mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, melainkan tentang belajar melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Terima kasih telah menjadi keajaibanku.